Apakah itu sebuah kota? Danau itu panjangnya ribuan mil, jadi Wei Hong tentu saja tidak bisa melihat sejauh itu. Namun, ada menara besi tajam yang tingginya ribuan kaki. Dia bertanya dengan sedikit ragu. Ya, itu pasti sebuah kota. Aku tidak pernah menyangka akan ada kota di Gunung Longwu. Sep mengangguk sedikit dan berkata dengan sedikit ketidakpercayaan. Apa maksudmu? Apakah kamu tahu asal-usul Gunung Longwu? Wei Hong sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Seber dan bertanya dengan cepat. Siapa sangka bahwa 3 kepala guk-guk Seber bergetar dengan cepat, dan dia menatap Wei Hong dengan ekspresi yang sedikit aneh dan berkata, saya pernah menemani guru ke Gunung Longwu ini. Namun, pada saat itu, seluruh Gunung Longwu dipenuhi dengan kebencian, dan ada banyak jiwa yang dizalimi. Oleh karena itu, guru mengirim semua jiwa yang dizalimi ke dunia bawah, dan itu adalah akhir dari semuanya. Namun, ketika dia pergi, guru mengatakan bahwa bahkan dia tidak dapat melihat melalui Gunung Longwu, dan pada saat itu, Gunung Longwu tidak memiliki kabut, dan itu tidak disebut Gunung Longwu. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, itu akan pindah ke sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong mengerutkan kening, lalu mengambil 10 batu penuntun dari telapak tangan Seber. Batu-batu ini dibuat oleh ikan terbang Xiunei sendiri, dan merupakan sejenis batu penuntun. Karena batu-batu ini dipadatkan dari darah ikan terbang, bagian luarnya seperti lapisan darah. Batu penuntun ini tidak terlalu berguna di tempat lain, tetapi di Gunung Longwu, Wei Hong dapat menggunakannya untuk menghindari kesalahan arah lagi. Meskipun kita tidak tahu apa yang ada di Gunung Longwu, kita tetap harus pergi ke kota dan melihat-lihat. Selama ada orang di Gunung Longwu, semuanya akan jauh lebih mudah. Wei Hong sudah memutuskan. Tanpa ragu, dia berlari ke kejauhan. Saat berlari, dia terkejut saat melihat kota di depannya. Skala kota ini tidak kalah dengan beberapa kota berukuran sedang di Suspended Domain. Melihat aliran manusia yang tak berujung di gerbang kota, Wei Hong bahkan lebih terkejut. Wei Hong hendak memasuki kota untuk melihat apa yang terjadi, tetapi dia dihentikan oleh penjaga gerbang kota, yang berkata dengan tatapan agak dingin, tanda kota. Merek kota apa? Wei Hong semula mengira dia hanya perlu membayar sebagian biaya saja, tetapi ketika mendengar kata-kata penjaga muda itu, dia menunjukkan sedikit keraguan dan bertanya dengan bingung. Penjaga muda itu melihat bahwa Wei Hong hanyalah seorang ahli bela diri tingkat 4. Dia menunjukkan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, dan bahkan tidak menatapnya. Sebaliknya, dia berteriak kepada orang lain Wang Long, bahwa dia ke kantor urusan kota untuk menegakkan tanda kota. Setelah mengatakan itu, seorang anak laki-laki yang agak gemuk menunjukkan senyum sederhana di wajahnya. Dia tidak memiliki sikap acuh tak acuh seperti penjaga muda itu, tetapi menatap Wei Hong dan tersenyum. Ikuti aku. Kau pasti tidak sengaja memasuki Gunung Longwu. Jika kau ingin tinggal di kota, kau harus memiliki kartu kota. Jika kau tidak memiliki cukup batu roh untuk membayar, kau harus pergi ke tambang besi di sebelah barat kota untuk bekerja. Jika tidak, jika kau ditemukan oleh penjaga kota, mereka akan langsung membasmimu. Wang Long memimpin jalan di depan, dan pada saat yang sama, ia segera memberitahu Wei Hong tentang situasi kota. Ternyata orang-orang ini adalah mereka yang secara keliru memasuki Gunung Longwu, dan telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Meskipun Gunung Longwu akan bergerak sekali setiap 10.000 tahun, bagi penduduk ini, tidak ada sensasi lain, bahkan perasaan sekecil apapun. Jadi, kota Longwu ini adalah kediaman penguasa kota. Wei Hong bertanya dengan santai sambil berjalan di jalan. Penguasa kota sekarang sedang mengasingkan diri, jadi seluruh kota diperintah oleh 3 wakil penguasa kota. Selain 3 wakil penguasa kota, ada 20 tetua dan 30 diaken. Setiap wakil penguasa kota memiliki tingkat kultivasi pangkat pertama pasukan militer, sementara para tetua semuanya berada di atas pangkat ke-8 kehormatan bela diri, dan para diaken berada di atas pangkat ke-5 kehormatan bela diri. Wang Long menggelengkan kepalanya sedikit, lalu tersenyum pahit dan berkata, sedangkan untuk para penjaga kota, mereka semua dianisir oleh orang-orang dengan tingkat kultivasi martial honor. Kota ini memiliki banyak orang karena generasi yang diwariskan. Sebagian besar tingkat kultivasi warga sipil berada di bawah martial honor. Jadi, jika Anda ingin berjalan-jalan di kota, Anda harus berhati-hati. Di sini, mereka adalah para dewa, dan tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Wei Hong mengangguk pelan saat mendengar ini. Dia tidak menyangka ada begitu banyak jalan di Gunung Longwu. Kelihatannya kemanapun Anda pergi, kekuatan adalah prioritas utama. Sambil berbicara, Wang Long membawa Wei Hong ke kantor urusan kota,
yang merupakan sebuah rumah kecil di atas tembok kota yang tampak agak santai. Wang Long mengetuk pintu pelan-pelan dan berkata dengan hormat, "Diakon Liu, seseorang datang ke sini untuk mengajukan permohonan izin masuk kota." Lalu, terdengar suara yang agak dingin masuk. Ketika Wei Hong mengikuti Wang Long masuk, dia menemukan bahwa rumah kecil itu sebenarnya terbagi menjadi dua, dan ada 3 orang yang duduk di aula di kejauhan. Wei Hong melihat lebih dekat dan melihat bahwa orang yang duduk di kursi pertama adalah seorang pemuda yang agak muram yang memancarkan aura dingin. Kultivasinya sebenarnya berada di level ke-7 martial honor. Agaknya, dia adalah Deacon Liu. Seperti yang diharapkan, Wang Long menatap pemuda yang murung itu dan berkata dengan hormat, "Diakon Liu, pria ini ada di sini untuk mengajukan kartu kota." "Baiklah, turun." Diakon Liu melambaikan tangannya sedikit, dan pada saat yang sama, menatap Wei Hong dengan mata yang sedikit galak, dan berkata dengan ringan, "Kekuatan kehormatan bela diri kelas 4, bayar 10.000 batu roh kelas atas, dan Anda dapat pergi setelah diproses." Diakon Liu sama sekali tidak menganggap serius tingkat kultivasi Wei Hong. Ketika Wei Hong mendengar kata-katanya, dia mengutuk dalam hati. 10.000 batu roh bermutu tinggi akan sangat sulit dikeluarkan oleh seorang ahli bela diri tingkat 4. Namun, Wei Hong baru saja tiba di kota Longwu dan tidak ingin menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dia sedikit mengernyit dan mengeluarkan 10.000 batu roh bermutu tinggi itu dengan tidak senang. Melihat Wei Hong seperti ini, dia langsung mengeluarkan 10.000 batu roh bermutu tinggi. Deacon Liu dan 2 orang lainnya yang berpangkat lebih rendah saling memandang, dengan keserakahan terpancar di mata mereka. Wei Hong sebenarnya tidak tahu bahwa Deacon Liu hanya mengeluarkan batu roh bermutu tinggi untuk mengintimidasi Wei Hong, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wei Hong benar-benar dapat mengeluarkannya. "Sekarang, bisakah kamu mengajukan permohonan kartu kota untukku?" Wei Hong menatap Diakon Liu dan berbicara. Bagaimana bisa semudah itu mendapatkan kartu kota Longwu? Kau harus mengeluarkan 20.000 batu roh bermutu tinggi. Apa kau pikir kau bisa memberi kami kartu kota dengan 10.000 batu roh bermutu tinggi?" Tatapan mata yang tajam melintas di mata Deacon Liu, dan niat membasmi melonjak di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah anak ini adalah murid sekte luar, dan apakah dia harus membasminya secara langsung dan merampok hartanya. Merasakan niat membasmi yang terpancar dari Diakon Liu dan menatap mata serakah dari 2 orang lainnya, Wei Hong mencibir dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia berada di kota Longwu dan dia tidak ingin bersikap terlalu sombong. Namun, itu tidak berarti Wei Hong akan menelan amarahnya. "Aku hanya punya 10.000 batu roh bermutu tinggi, tidak ada yang lebih." Memikirkan hal ini, Wei Hong tidak sopan sama sekali, tetapi berkata dengan dingin. "Berani sekali kau, nak. Kau tahu di mana tempat ini. Jika kau ingin mengajukan kartu kota, kau harus mematuhi perintah kami." Seorang pemuda berpakaian ungu di posisi bawah memiliki tatapan dingin di matanya saat ini. Dia membanting meja dan berteriak dengan kasar. Mereka tidak menganggap serius Wei Hong, seorang martial honored person tingkat 4. Selain itu, batu roh cukup langka di seluruh kota Longwu. Oleh karena itu, siapapun yang secara tidak sengaja memasuki Gunung Longwu akan menjadi sasaran eksploitasi mereka. Itulah sebabnya, ketika mereka melihat Wei Hong memiliki ekspresi kesakitan tetapi mampu mengeluarkan 10.000 batu roh berkualitas tinggi, mereka tentu saja tidak akan membiarkan domba gemuk ini pergi. "Saya sudah membayar 10.000 batu roh bermutu tinggi. Selain itu, mereka yang berada di bawah peringkat kelima martial honor tidak perlu membayar batu roh bermutu tinggi. Apakah menurutmu aku mudah diganggu?" Wei Hong juga bereaksi saat ini, mengingat nasihat Wang Long di jalan, bahwa dia tidak boleh membayar batu roh terlalu cepat. Ekspresinya menjadi lebih dingin, dan dia menatap ketiga orang itu dan berteriak dengan marah. "Wah, kalau aku suruh kamu bayar, kamu harus bayar. Ini kota Longwu. Kamu tidak boleh sombong di sini. Hehe, sekarang aku sudah memutuskan. Kamu harus membayarku 30.000 batu roh bermutu tinggi lagi. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini." Pada saat ini, mata Deacon Liu berkilat dengan tatapan menyeramkan. Dia tersenyum dan tiba-tiba berdiri. Aura mengerikan yang bercampur dengan niat membasmi yang tak berujung langsung menyelimuti Wei Hong. Jelas, jika Wei Hong tidak mengeluarkannya, dia akan langsung terbasmi. 2 orang lainnya juga berdiri saat ini, dan menekan Wei Hong dengan erat. Jelas, jika Wei Hong berani melakukan gerakan yang tidak biasa, keduanya akan menyerang pada saat yang sama. Luka Wei Hong belum sembuh. Meskipun dia tidak menganggap serius ketiga orang ini, Wei Hong tidak ingin terlalu impulsif tanpa mengetahui situasi seluruh kota Longwu.
Panggilan. Wei Hong menarik napas dalam-dalam, menahan niat membasminya, dan berkata sambil menggertakkan gigi, aku hanya punya 5.000 batu roh tingkat tinggi sekarang, kalau ada lagi, tidak akan ada lagi. Sambil berbicara, Wei Hong mengeluarkan 5.000 batu roh berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, dia tetap waspada. Jika ketiga orang ini masih tidak tahu apakah harus hidup atau mati, Wei Hong tidak keberatan membasmi mereka secara langsung. Dengan sabar, dia memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di Gunung Longwu. Kau tahu apa yang menarik? Diakon Liu mendengus dingin. Dia tentu saja mengerti bahwa anak laki-laki di depannya seharusnya tidak memiliki batu roh lagi. Bagaimanapun, batu roh berkualitas tinggi tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu, dia menyimpannya dan menyerahkan tanda kota kepada Wei Hong. Setelah melaporkan namanya, dia menulis kata-kata Wei Hong di atasnya, lalu menyerahkannya kepada Wei Hong sambil berkata dengan dingin, enyahlah. Ada niat membasmi di mata Wei Hong. Setelah lukanya sembuh dan berhasil menembus level kelima, dia akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu. Setelah Wei Hong pergi, pemuda berpakaian ungu itu merasakan niat membasmi Wei Hong dan mengerutkan kening, bertanya, Saudara Liu, mengapa kamu tidak meninggalkan anak ini di sini? Dia seharusnya masih memiliki batu roh. Selain itu, bagaimana jika dia menimbulkan masalah bagi kita nanti? Sekarang, wakil tuan kota Jiang telah berusaha menimbulkan masalah bagi kita. Kita harus menghindarinya jika memungkinkan. Selain itu, apakah menurutmu dia, seorang marsial honor tingkat 4, berani menimbulkan masalah bagi kita? Wajah muram Deken Liu juga menunjukkan sedikit kemarahan saat ini, tetapi ketika dia mendengar kekhawatiran pemuda berpakaian ungu itu, dia tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Baru saja kupikir kau akan membasmi ketiga orang itu. Sep mengambil tulang guk-guk entah dari mana, duduk di kursi di Pearl of Pluto, dan berbicara sambil mengunyahnya. Kita masih belum tahu situasi spesifik seluruh kota Longwu. Biarkan mereka bertiga bertahan hidup untuk sementara waktu. Aku punya firasat bahwa setelah bertarung dengan Jin Hao dan keempat rekannya, aku akan selangkah lebih dekat ke peringkat kelima marsial honor. Langkah selanjutnya adalah mengasingkan diri. Wei Hong mendengus dingin. Kali ini, dia disergap dan dipaksa masuk ke Gunung Longwu. Hal ini membuat Wei Hong menyadari bahwa dia terlalu ceroboh di masa lalu. Kali ini, dia tidak tahu kapan dia bisa keluar dari Gunung Longwu. Karena itu, Wei Hong tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Setelah turun dari tembok kota dan berjalan-jalan di kota, Wei Hong tiba-tiba merasakan pencerahan. Jika bukan karena kabut di langit, Wei Hong bahkan akan mengira ini hanya di luar. Di jalan-jalan, terdengar suara pedagang asongan di mana-mana. Namun, jika diperhatikan dengan S*Kama, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan sedikit mati rasa dan putus asa di wajah mereka. Kalau dipikir-pikir, mustahil untuk keluar sepanjang tahun dan hanya bisa tinggal di kota sebesar itu, seolah-olah dikurung dalam sangkar. Namun pada saat ini, suara hiruk-pikuk terdengar di depan. Cepat, haha, seseorang menantang Huang Han lagi kali ini yang ke-10 kalinya. Ayo, kekuatan Huang Han benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Tapi jika dia terus menantang seperti ini, apakah bos arena ini bisa menahannya? Inilah yang tidak kau mengerti. Kalau bukan karena Huang Han, bagaimana mungkin pertarungan bisa terus berlanjut dan jangan khawatir. Huang Han tidak akan bisa bertarung dalam 30 pertarungan. Mengapa? Anda akan mengetahuinya jika Anda terus membaca. Semua orang dengan cepat berlari ke barat. Terlebih lagi, semua orang berbicara, yang membuat Wei Hong sedikit bingung. Dia jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia juga berbaur dengan kerumunan dan berjalan pasif ke barat. Ketika mereka melihat semua orang telah memasuki sebuah bangunan yang agak megah, ada 4 karakter besar yang tertulis di sana arena. Wei Hong sama sekali tidak tahu apa-apa tentang apa yang disebut kota kabut naga ini. Setelah menghentikan seseorang untuk bertanya tentang hal itu, dia tersenyum pahit. Orang-orang di kota Longwu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Wei Hong tidak berencana untuk masuk, tetapi menemukan sebuah penginapan, memesan beberapa hidangan, dan memesan kamar. Yang mengejutkan Wei Hong adalah mereka tidak menerima uang sama sekali, tetapi hanya batu roh. Tampaknya setiap tempat di kota Longwu sangat kekurangan batu roh. Tidak apa-apa kalau meridiannya rusak, tidak terlalu serius. Wei Hong duduk bersila di tempat tidur, menjulurkan kepalanya, mengangguk, dan pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya, dan 100.000 batu roh bermutu tinggi terbang keluar dari cincin penyimpanan. Jika Diakon Liu tahu berapa banyak batu roh bermutu tinggi yang dimiliki Wei Hong,
dia mungkin akan menjadi gila dan membasmi Wei Hong. Ekspresinya menjadi tenang, dan Wei Hong mulai menyerap energi spiritual. Energi bela diri di tubuhnya berputar cepat, memperbaiki meridian yang rusak. Seiring berjalannya waktu, ratusan ribu batu spiritual berkualitas tinggi yang menumpuk seperti gunung secara bertahap berkurang, sementara luka-luka di tubuh Wei Hong pulih dengan cepat. Wei Hong, yang sudah terluka dalam pertempuran dengan Jin Hao, diserang berkali-kali oleh 3 orang yang tersisa. Dia telah mengonsumsi kekuatan obat mujarab dalam beberapa hari terakhir. Wei Hong tidak berani menyembuhkan lukanya secara langsung, tetapi sekarang, dia harus melakukannya. Di kota Longwu, aturannya sebesar kepalan tangan. Sementara Wei Hong berlatih, di Mutiara Pluto, Seber tidak diam saja. Di celah-celah pegunungan yang dalam, ia menyerap banyak yaksa terbang, yang dicuci bersih oleh Seber dengan air neraka, dan kemudian dengan cepat diintegrasikan. Wah, Gunung Longwu ini penuh bahaya. Aku, Paman Guk-Guk, harus membantumu. Dengan sedikit tarikan cakar Guk-Guk, ratusan flying yaksa benar-benar terbagi menjadi beberapa bagian oleh Cyber. Pada saat yang sama, flying yaksa yang terbagi menjadi beberapa bagian dipaksa untuk bergabung olehnya menggunakan air neraka. Ini seperti menggunakan flying yaksa untuk menelan semua flying yaksa lainnya. Dengan cara ini, tanpa cara lain, tingkat kultivasi flying yaksa dapat ditingkatkan dengan cepat. Pria dan Guk-Guk itu sama-sama meningkatkan kekuatan mereka dengan gila-gilaan. Waktu berlalu dengan lambat, dan 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Wei Hong membuka matanya, ada secercah cahaya di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan ringan, dan di dalam ruangan, udara sedikit berfluktuasi saat Wei Hong mengepalkan tinjunya dengan ringan. Kemudian Wei Hong mengayunkan tinjunya dengan ringan. Wah, vas di ambang jendela pecah berkeping-keping oleh pukulan ringan Wei Hong. Saat Wei Hong berdiri, aura tak terlihat terpancar dari tubuhnya, dan seluruh ruangan mulai bergetar. Wei Hong mengepalkan tangannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Cedera ini merupakan hal yang baik bagi Wei Hong. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu menembus level ke-5 martial honor dengan begitu mudah, dan tanpa menghabiskan terlalu banyak batu roh. Semuanya tampak begitu alami. Dengan kekuatanku saat ini, jika Jin Hao dan anak buahnya ingin menyerangku lagi, bahkan jika aku tidak bisa membasmi mereka berempat, setidaknya aku bisa lolos tanpa cedera. Saat Wei Hong memikirkan hal ini, perutnya mulai berbunyi. Wei Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sambil bersiap untuk keluar mencari makan dan mencari tahu apa yang berbeda dari kota Longwu. Ketika Wei Hong memesan minumannya, tiba-tiba dia melihat sosok yang dikenalnya, yang sedang minum sendirian. Wei Hong tersenyum tipis, duduk, meminta pelayan untuk menambahkan beberapa hidangan, dan terkekeh, Wang Long, mari kita minum. Itu kamu. Wajah Wang Long yang agak gemuk, matanya sedikit menyipit, dan dia melihat bahwa itu adalah Wei Hong. Dia menghembuskan napas alkohol, tersenyum naif, dan berkata dengan sedikit bingung. Haha, ini aku. Ayo, kita minum. Melihat Wang Long, Wei Hong tersenyum ringan, mengangkat gelas anggurnya dan berbicara kepadanya. Baiklah, minum. Wang Long mengambil mangkuk besar itu, mengetukkannya ke mangkuk Wei Hong, lalu meminum semuanya dalam sekali teguk. Setelah minum beberapa gelas anggur dan muntah, Wei Hong bertanya kepada Wang Long, apakah ada yang salah mengapa kamu terlihat sangat tidak senang? Xiao Xia akan menikah, dan dia akan menikahi orang menyebalkan Liu Gui. Wang Long minum semangkuk anggur lagi. Dia tampak tertekan dan dikutuk. Dia berbicara dengan Wang Long lagi. Wei Hong tiba-tiba tertawa dan berkata, Wang Long, apakah kamu berani mengambil kembali Xiao Xia kesayanganmu dari orang menyebalkan Liu Gui? Saya berani, tetapi saya tidak punya batu roh. Ayah Xiao Xia menginginkan 100.000 batu roh, dan saya tidak mampu membelinya. Wang Long berteriak keras, tetapi kemudian sedikit rasa frustrasi muncul di wajahnya. Dia berkata dengan suara rendah. Ling Shi, jangan khawatir. Aku hanya ingin bertanya satu hal kepadamu, apakah kamu berani bersaing dengan Liu Gui untuk mendapatkan istrinya? Wei Hong tersenyum tipis, menatap Wang Long lekat-lekat dan bertanya. Aku tantang kamu. Wang Long sama sekali tidak ragu-ragu, melainkan bicara dengan penuh kebanggaan, sedikit kesan ganas tampak di wajah jujurnya, dan dia bicara dengan marah. Baguslah. Kalau begitu, kapan Liu Gui akan menikah? Wei Hong bertanya lagi. 3 hari kemudian, sudah diputuskan. Wajah Wang Long menjadi sangat tertekan lagi saat ini, dan dia berkata dengan ekspresi sedikit kalah. 3 hari kalau begitu, ayo kita jemput istrimu sekarang. Wei Hong tersenyum dingin.
Tiba-tiba dia membantu Wang Long berdiri dan berjalan keluar. Saat angin bertiup, Wang Long benar-benar sadar. Saat ini, dia dipegang oleh tangan Wei Hong. Dia tidak bisa menahan sedikit pun kepanikan dan buru-buru berkata, Wei Hong, kemana kita akan pergi? Haha, merampok istrimu, apa kamu takut? Wei Hong tertawa, lalu menatap Wang Long, sedikit sarkasme melintas di wajahnya, dan dia bertanya balik dengan ringan. Bagaimana mungkin aku takut tapi aku tidak punya batu roh? Jika aku pergi, ayah Xiaoxia tidak akan setuju. Lagi pula, Liu Gui telah mengirim orang ke sana. Aku tidak punya cara untuk mengatasinya. Wang Long merasa marah melihat ekspresi Wei Hong, namun kemudian ia menunjukkan sedikit rasa sakit dan bergumam. Aku punya batu roh. Adapun orang-orang yang dikirim Liu Gui, mereka hanyalah sampah. Kau dan Xiaoxia benar-benar saling mencintai. Sudah takdir kita bertemu. Aku akan membantumu. Ekspresi Wei Hong saat ini dingin, dan dia berteriak dengan suara dingin jika kamu tidak berani, atau takut, dan tidak berani menerima Xiaoxia kembali seperti seorang pria, maka berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa, dan aku akan berbalik dan pergi. Meskipun aku tidak mengerti mengapa kau membantuku, aku bersedia mempercayaimu sekali saja. Namun, dua orang yang dikirim oleh Liu Gui sama-sama berada di tingkat ke-6 kehormatan bela diri. Kau. Saat ini, wajah Wang Long tidak lagi memiliki jejak kesederhanaan dan kejujuran, tetapi dipenuhi dengan tekad. Namun, ketika dia melihat kultivasi Wei Hong, dia menunjukkan sedikit kekhawatiran. Itu bukan urusanmu. Di mataku, mereka berdua hanyalah sampah. Wei Yu menggelengkan kepalanya sedikit, memancarkan rasa percaya diri yang kuat, dan berkata, apa kamu masih belum memimpin jalan? Wang Long bingung dan bahkan tidak mengerti mengapa Wei Hong mau menolongnya. Namun, ini adalah kesempatan terakhirnya. Demi Xiaoxia, Wang Long bersedia mencobanya. Mereka pernah bersumpah satu sama lain. Meskipun dia orang yang kecil, dia masih memiliki perasaan yang paling setia dan pantang menyerah. Pada malam hari, seluruh kota Longwu kembali diselimuti kabut tebal, namun untungnya, ada lampu penunjuk jalan setiap beberapa meter di kota tersebut, sehingga orang tidak perlu khawatir tersesat atau kehilangan jalan. Mengikuti Wang Long, mereka tiba di halaman yang agak kumuh. Namun, halaman itu dihiasi dengan lampu dan tampak sangat hidup. Namun, ketika Wang Long datang ke sini, dia tiba-tiba tidak berani melangkah maju. Ayo, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya dan katakan pada Xiaoxia bahwa kamu ingin membawanya pergi. Wei Hong menatap Wang Long yang ekspresinya berubah entah kenapa, lalu berteriak dengan marah. Setelah selesai berbicara, Wei Hong tidak lagi memperhatikan Wang Long. Sebaliknya, dia melihat ke arah pintu yang tertutup rapat. Tanpa basa-basi, dia meninju pintu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Siapa yang berani membuat masalah? Apakah mereka tidak tahu bahwa ini adalah rumah tunangan Dekan Liu? Saat pintu didobrak, terdengar dua suara gemuruh dari dalam rumah. Orang yang merampok pengantin wanita itu adalah tunangan si orang menyebalkan Liu Gui. Wei Hong mencibir saat ini dan berteriak. Orang yang merampok pengantin wanita itu adalah tunangan orang menyebalkan Liu Gui. Pada saat ini, Wei Hong mencibir dan berteriak. Sambil berbicara, Wei Hong melangkah ke halaman. Dia penuh semangat dan memancarkan niat membasmi yang mengerikan. Ketika dia melihat dua sosok itu terbang keluar, mata Wei Hong menjadi lebih dingin. Memang benar bahwa musuh sering bertemu di jalan yang sempit. Itu kamu. Kamu benar-benar mencari kematian. Pang Hua menatap anak laki-laki di depannya, tiba-tiba tatapan matanya tajam, lalu dia berteriak dengan suara yang dalam. Aku menyelamatkan nyawamu di kantor urusan kota siang tadi, tapi aku tidak menyangka kau akan membuat masalah. Kau tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup hari ini. Pemuda lain di samping Pang Hua juga memiliki niat membasmi yang kuat terpancar di matanya saat ini. Mereka berteman baik dengan Liu Gui, dan dipercaya oleh Liu Gui untuk mengurus pengantin wanita. Mereka berdua juga menepuk dada dan menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa tidak lama setelah itu, seseorang masuk ke rumah mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu. Aku akan mematahkan kaki dan tanganmu satu persatu, dan menunggu Liu Gui datang dan mengirimmu pergi bersama. Mata Wei Hong berkilat dengan niat membasmi saat dia menatap Pang Hua dan yang lainnya sambil tersenyum, tetapi kata-kata yang diucapkannya tidak membuat takut. Haha, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Pang Hua tiba-tiba menggigil saat melihat Wei Hong, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun anak laki-laki di depannya telah mencapai tingkat kelima martial honor,
keduanya memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-6 martial honor, dan mereka juga membawa serta tim penjaga kota. Memikirkan hal ini, dia merasa tenang. Desir, Wei Hong terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, dan seluruh tubuhnya bergerak cepat, dan tangan besar ilusi itu bercampur dengan momentum mengerikan yang tak berujung dan menamparkan Pang Hua dengan keras. Melihat serangan Wei Hong, Pang Hua juga berteriak pelan, dan tiba-tiba menghunus pisau di tangannya, dan menebas dengan keras dengan telapak tangan raksasa ilusi Wei Hong. Wah, benturan keras. Namun, raut wajah Pang Hua sedikit berubah, dan dia melihat telapak tangan raksasa yang dipadatkan Wei Hong tidak menunjukkan tanda-tanda akan dipotong-potong. Sebaliknya, telapak tangan itu digenggam dengan lembut dengan momentum yang mengerikan. Ia langsung menggenggam pisau panjang di tangan Pang Hua, dan dengan genggaman ringan, pisau itu langsung berubah menjadi terak. Kemudian, di bawah tatapan Pang Hua yang sedikit ngeri, telapak tangan besar Wei Hong langsung menjepit tenggorokan Pang Ge. Pada saat ini, pemuda di sampingnya juga sedikit mengubah wajahnya, berteriak dengan marah, dan telapak tangannya seperti gelombang pasang, berubah menjadi gunung dan menekan langsung ke arah Wei Hong. Gulungan, memegang Xietian erat-erat di tangan kanannya, dia menebas balik dengan pisau. Dia langsung membelah serangan terkuat pemuda itu menjadi dua dengan satu pisau. Pada saat ini, Wei Hong menatap Pang Hua, yang dipegang erat di tangannya, dan mencibir. Bagian belakang pisau Xietian tiba-tiba dipukul dengan ringan, dan Pang Hua menjerit sengsara. Wei Hong, kau sudah mati. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini, kau hanya menentang kota Longwu. Diakon Liu tidak akan membiarkanmu pergi. Serangkaian teriakan melengking keluar dari mulut Pang Hua, dan Wei Hong mencibir tanpa jeda. Dia memukul lengannya lagi, lalu melemparkannya ke samping seperti guk-guk mati. Pada saat yang sama, dia menatap dingin ke arah pemuda yang ingin menyerangnya. Sosoknya bergerak seketika, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia ditundukkan oleh Wei Hong. Retakan, dia masih mematahkan lengan dan kakinya, dan pada saat yang sama, melemparkannya dan Pang Hua ke samping. Pertarungan antara mereka bertiga bagaikan kilat. Ketika Wang Long masuk, dia melihat Pang Hua dan pria lainnya terlempar ke samping, dan semua penjaga kota terlempar keluar dari halaman oleh Wei Hong. Perkelahian antara keduanya tentu saja membuat orang-orang di ruangan itu khawatir. Setelah Wei Hong menyelesaikan semua masalah, dia terkekeh dan berkata, sekarang sudah terpecahkan. Ayo kita pergi menemui ayah mertuamu. Wang Long tadinya dalam keadaan linglung, tetapi kali ini, Wei Hong sama sekali tidak ragu. Ia melangkah langsung ke depan rumah dan mendorong pintu hingga terbuka. Wei Hong melihat seorang lelaki tua, yang wajahnya tampak ketakutan dan menatapnya dengan tatapan kosong. Dia memegang tongkat di tangannya, dan seluruh tubuhnya gemetar dengan cepat. Di sebelahnya ada seorang gadis muda. Meskipun dia berpakaian sederhana, dia tampak seperti gadis tetangga. Saat ini, ketika dia melihat Wei Hong masuk, wajahnya yang sedikit menyedihkan menunjukkan sedikit kekuatan. Dia tiba-tiba melindungi lelaki tua itu dan berkata kepada Wei Hong, tolong jangan sakiti ayahku. Melihat gadis di depannya, Wei Hong mengangguk sedikit. Namun, memikirkan ukuran Wang Long, Wei Hong juga menggelengkan kepalanya diam-diam. Ini memang saling melengkapi. Pada saat ini, ketika Wang Long muncul di belakang Wei Hong, gadis itu tiba-tiba berteriak Wang Long, cepat pergi, cepat pergi. Haha, Xiao Xia, kamu tidak perlu takut. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk melamar Wang Long. Melihat gadis itu bersama Xiao Xia, jelas terlihat bahwa dia dan Wang Long saling mencintai. Memikirkan hal ini, Wei Hong merasa lega. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan berkata dengan ringan. Ketika mendengar Wei Hong melamar Wang Long, raut wajah gembira terpancar di wajah gadis itu. Namun, kemudian dia menunjukkan sedikit kesedihan. Dia mundur selangkah, menarik-narik pakaiannya dengan jari-jarinya, dan berhenti berbicara. Pada saat ini, lelaki tua di belakangnya terbatuk pelan. Mendengar bahwa Wei Hong datang untuk melamar, dia benar-benar melepaskan rasa takutnya. Pada saat yang sama, dia menatap Wei Hong dan berkata dengan sinis, putriku telah dijanjikan kepada Diaken Liu, jadi kamu terlambat selangkah. Selain itu, apakah kamu memiliki 100.000 batu roh bermutu tinggi? Melihat lelaki tua di depannya dengan tatapan aneh, Wei Hong bersenandung, dan aura pembasmi di tubuhnya melonjak keluar lagi. Aura pembasmi yang tak berujung, tanpa melakukan tindakan apapun, tetapi aura pembasmi itu sendiri membuat ekspresi lelaki tua itu menjadi pucat. Baru kemudian dia ingat bahwa tuan di depannya adalah dewa pembasmi. Ah, anak muda, jangan salah paham. Aku benar-benar telah berjanji pada Xiao Xia untuk Diakon Liu.
Kita tidak berani membatalkan pertunangan. Ekspresi ketakutan tampak di wajah lelaki tua itu, dan dia berbicara dengan nada memohon. Kau tidak perlu memutuskan pertunangan ini. Liu Gui tidak akan selamat malam ini. Wei Hong tersenyum tipis, dan pada saat yang sama dia terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Dia langsung mengeluarkan 200.000 batu roh berkualitas tinggi dan berkata dengan tenang, batu-batu roh ini akan digunakan sebagai hadiah pertunangan Wang Long. Jika aku mendengar bahwa kamu berani menghentikanku lagi, aku akan mengambil kepalamu. Sedangkan untuk Liu Gui, kamu tidak perlu khawatir tentangnya. Hal-hal baik harus dilakukan sampai akhir. Ketika Wei Hong mendengar Wang Long berbicara tentang urusannya sendiri, dia memutuskan untuk membalas dendam dalam semalam. Oleh karena itu, karena kultivasi Wei Hong telah meningkat, dan dia memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang disebut kota Longwu, Wei Hong secara alami tidak siap untuk menanggungnya lebih lama lagi. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani. Pada saat ini, terdengar suara yang sangat suram. Kau tidak perlu keluar, serahkan sisanya padaku. Mendengar suara ini, wajah Wang Long dan 3 orang lainnya berubah drastis, tetapi Wei Hong tersenyum tipis dan berkata dengan mudah. Setelah berkata demikian, Wei Hong langsung keluar dan melihat Liu Gui, berpakaian hitam, berdiri di luar halaman, memancarkan aura yang menakutkan. Di belakangnya, ada beberapa orang, yang semuanya memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat keempat martial honor. Itu kamu, nak. Ketika Liu Gui melihat Wei Hong, dia juga sedikit terkejut. Kemudian, tatapan kejam melintas di matanya, dan dia berkata dengan nada membasmi. Wei Hong tidak peduli untuk memperhatikannya. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya menghantam ke depan dengan telapak tangan, bercampur dengan momentum yang mengerikan, dan kecepatannya begitu cepat sehingga udara dipatahkan oleh telapak tangan Wei Hong. Tanpa trik apapun, dia langsung menghantam Liu Gui dengan telapak tangannya. Wah, melihat serangan Wei Hong, wajah Liu Gui sedikit berubah, karena dia benar-benar merasakan ancaman dari telapak tangan ini. Karena itu, dia mencibir, dan sedikit kesuraman terpancar dari seluruh tubuhnya. Melihat Wei Hong, dia berteriak dingin telapak Yin Jin. Tangan Liu Gui tiba-tiba tampak melunak, dan bertabrakan hebat dengan telapak tangan Wei Hong. Dengan benturan keras, Liu Gui mundur 5 langkah, sementara Wei Hong tidak bergerak sama sekali. Pemenangnya langsung terlihat. Bagaimana bisa begitu kuat? Liu Gui merasa ngeri saat ini, tetapi memikirkan situasi saat telapak tangannya bersendewa tadi, dia mencibir, wah, aku tidak tahu cara apa yang kugunakan, tetapi kamu telah terkena telapak tangan Yin Jinku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Bodoh. Meskipun telapak tangan anak ini ganas, tetapi ketika mereka saling berhadapan, semua partikel dan Tian telah menyerap semua energi Yin, jadi bagaimana mungkin Wei Hong dalam masalah? Oleh karena itu, melihat penampilannya, Wei Hong mengumpat pelan dan melangkah maju. Ledakan. Pukulan lain dilayangkan langsung ke Liu Gui, dan Liu Gui berteriak pelan saat ini, lalu ia meninju lagi dengan telapak tangannya. Telapak tangan ringan ini, tapi kali ini, seperti gelombang laut, dan menghantam Wei Hong dengan keras. Engah. Terjadi tabrakan hebat tanpa kecelakaan. Liu Gui langsung terpental, menyemburkan darah, dan terpental mundur dengan keras. Pada saat ini, orang-orang yang dibawanya ingin naik, tetapi terpental lagi oleh pukulan Wei Hong. Wei Hong masih ingin tinggal di kota Longwu untuk sementara waktu, jadi dia tidak membasmi semua orang ini. Pada saat ini, sambil menatap Liu Gui yang terbaring di kejauhan, Wei Hong berkata dengan dingin, berikan aku 50.000 batu roh berkualitas tinggi, dan masalah ini akan berakhir di sini. Gelombang telapak tangan yang mengejutkan. Ketika Liu Gui mendengar perkataan Wei Hong, dia tidak menurut. Sebaliknya, dia meraung dan menyerbu keluar. Dia menepuk telapak tangannya, dan suara ombak yang tak berujung terdengar, seperti kolom air yang keluar dari kehampaan, bercampur dengan jejak telapak tangan, dan menghantam Wei Hong dengan keras. Ledakan. Tabrakan hebat itu membuat seluruh halaman tidak memiliki satu titik pun yang bagus. Ombak mengamuk, dan gelombang udara tak berujung melonjak ke segala arah. Pada saat ini, Wei Hong berteriak dengan marah seni naga biru. Ledakan. Liu Gui ingin melakukan gerakan lain, tetapi ditundukkan oleh Wei Hong. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata dengan tenang, 50.000 batu roh bermutu tinggi, tidak kurang satu pun. Wah, matilah kau. Kau melawan seluruh kota Longwu. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Para idiot ini benar-benar berbicara dengan cara yang sama. Dia langsung merobek jari Liu Gui dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata, aku akan memberimu kesempatan.
Minta maaf padaku dan aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Anda, Liu Gui ditundukkan oleh Wei Hong. Dia tampak sangat marah dan ketakutan. Dia tampak gila dan berkata, "Nak, jangan pernah berpikir tentang itu. Kamu berani melakukan ini padaku, kamu mati. Kamu mati. Jika kamu punya nyali, basmi aku." Kamu tidak berani. Jika kamu tidak berani membasmiku, maka mulai hari ini, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh kota Longwu. Retakan. Suara Liu Gui terputus. Tangan kanan Wei Hong hanya mencubit dan meremukkan lehernya dengan ringan. Pada saat ini, Wei Hong menatap kedua orang lainnya dan tersenyum. Kalian semua mendengarnya. Dia memintaku untuk membasminya. Kalian semua mendengarnya. Dia memintaku untuk membasminya. Wei Hong berkata dengan polos saat ini, menatap kedua Panghua yang telah menjadi sama sekali tidak berguna, dan berkata dengan ringan, "Baiklah, kalian bisa membawa pergi ketiga mayat ini bersama-sama, dan jangan main-main denganku." Setelah itu, yang lainnya menyadari bahwa jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin akan kehilangan nyawa, jadi mereka pergi dengan malu. Pada saat ini, Wang Long dan Xiao Xia keluar dari ruangan. Wang Long dan Xiao Xia berpegangan tangan erat dengan kebahagiaan di mata mereka. Namun, ayah Xiao Xia menatap Wei Hong dan menasihati, "Anakku sayang, kamu membasmi Diaken Liu, yang merupakan tamparan di wajah seluruh anisasi penguasa kota Longwu. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Selain itu, jika mereka datang, apa yang akan kamu lakukan dengan kami bertiga yang begitu lemah?" Harus dikatakan bahwa meskipun ayah Xiao Xia adalah seorang orang menyebalkan, dia sangat cerdas dan realistis. Kata-katanya juga membuat Wang Long dan Xiao Xia menunjukkan sedikit rasa takut, tetapi Wei Hong tersenyum tipis. "Saya akan tinggal di sini selama 2 hari ke depan. Jika mereka tidak menginginkan saya juga ingin pergi dan berbicara dengan mereka." Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, ayah Xiao Xia menghela napas lega, tetapi kekhawatiran di wajahnya tetap ada. Bagi satu orang untuk melawan seluruh anisasi kota Longwu, itu seperti mencari kematian. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Mengabaikan ketiga orang itu, Wei Hong langsung mencari kamar untuk ditinggali. Ia yakin paling lambat besok pagi, seseorang akan datang untuk mencari masalah baginya. Lagi pula, kali ini ia benar-benar menamparkan wajah seluruh penguasa kota Longwu. Oleh karena itu, tidak wajar jika mereka tidak datang untuk mencari masalah baginya. "Seber, apakah apa yang kamu katakan itu masuk akal?" Setelah memasuki ruangan, Wei Hong menunjukkan sedikit kehati-hatian dan bertanya lagi. "Jangan khawatir, aku akan mencoba mendapatkan lebih banyak malam ini. Besok, kau bisa menunggu untuk membuat orang lain gemetar." "Haha, aku sudah lama tidak bersemangat seperti ini." Seber sibuk dengan mutiara Pluto. Ketiga kepala guk-guk itu tertawa sangat arogan dan tampak kurang ajar. Wei Hong masih sedikit tidak yakin dengan guk-guk jebakan ini. Oleh karena itu, dia tidak berdiam diri, tetapi dengan panik membuat manik-manik petir lagi. Wei Hong merasakan gunung kabut naga dan merasa sulit untuk keluar untuk sementara waktu. Oleh karena itu, untuk berjalan-jalan di kota, Wei Hong tentu saja membutuhkan identitas. "Saya berharap besok, masalah ini dapat diselesaikan secara damai." Wei Hong bergumam. Setelah semalam bekerja keras, Wei Hong memurnikan lebih dari 100 Thunderbolt Bats. Melihat Thunderbolt Bats ini, wajah Wei Hong juga menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Meskipun Thunderbolt Bats ini tidak dapat melakukan apapun terhadap para kultivator Wujun, Wei Hong tidak takut pada mereka yang berada di bawah level Wujun. "Suatu hari nanti, aku akan mengumpulkan puluhan ribu manik petir dan melemparkan semuanya ke kota naga itu untuk meledakkanmu." Memikirkan keluarga kerajaan Longdu, ekspresi Wei Hong menampakkan sedikit kemarahan, dan dia berbicara sambil menggertakkan gigi. Ledakan. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba merasakan ledakan kekuatan yang dahsyat. Kemudian rumah Wei Hong langsung hancur berkeping-keping, menyebabkan wajah Wei Hong sedikit berubah. Kedatangannya begitu cepat. Desir. Wei Hong terbang tinggi saat ini. Untungnya, Wei Hong meminta Wang Long dan 2 orang lainnya untuk tinggal di tempat lain sementara tadi malam. Setelah dia menyelesaikan masalah itu, dia kembali. Ketika Wei Hong terbang, dia melihat puluhan sosok di sekelilingnya, semuanya berada di atas peringkat kelima Wuzun. Mereka jelas adalah Diaken kota Longwu. Yang membuat Wei Hong sedikit mengernyit adalah orang yang menatapnya adalah seorang lelaki tua yang berada di puncak peringkat ke-8 Wuzun. Baru saja, dialah yang menggunakan cahaya tinju untuk meledakkan Wei Hong. Pada saat ini,
Lelaki tua itu menatap Wei Hong dengan saksama dan berkata dengan ringan, kamu sangat berani sehingga berani membasmi Liu Gui. Semua prajurit di bawah tingkat kelima martial honor hanya perlu membayar 3.000 batu roh tingkat menengah untuk memasuki kota, tetapi Liu Gui meminta saya untuk membayar 15.000 batu roh tingkat tinggi. Hehe, apakah ini aturan kota Longwu Anda? Wei Hong sama sekali tidak takut menghadapi kekuatan lelaki tua itu saat ini, tetapi berkata dengan dingin. Sekarang bukan giliranmu untuk membicarakan peraturan kota kabut naga kita. Sedangkan kau berani membasmi diaken kota kabut nagaku. Apa kau tahu kejahatanmu? Pria tua itu tersenyum dingin saat ini, menatap Wei Hong, dengan niat membasmi yang kuat di matanya, dan mengayunkan tangannya yang besar dengan ganas. Puluhan prajurit dengan tingkat kultivasi martial honor tingkat 5 atau lebih tinggi mengepung Wei Hong dan bersiap untuk mengambil tindakan. Apakah kau akan mengabaikan fakta bahwa Liu Gui menindas kami yang baru saja tiba di kota Longwu? Wei Hong menatap lelaki tua itu saat ini, mengeluarkan raungan panjang, dan bertanya dengan marah. Wah, ini urusan internal kota kabut naga kita. Namun, kau berani membasmi orang-orang kota kabut naga milikku. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau menyerah dengan cepat, aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Niat membasmi yang kuat terpancar di wajah lelaki tua itu saat ini. Meskipun Liu Gui menipu mereka yang baru saja tiba di kota Longwu, hal itu juga disetujui oleh para tetua. Anda tahu, Liu Gui hanya menyimpan 10% dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Sedangkan untuk wakil kota, mereka tentu perlu membayar upeti. Di kota Longwu yang kecil, hubungan antar manusia sangat rumit, jika tidak Liu Gui tidak akan begitu sombong. Karena itu, niat membasmi di hati lelaki tua itu semakin membuncah. Pada saat ini, di sisi lain, aura yang sangat ganas datang dari kejauhan. Dalam sekejap mata, dia sudah ada di hadapanku. Aku melihat seorang pria parubaya yang kekar. Dia memancarkan aura mendominasi yang tak ada habisnya. Auranya bahkan lebih kuat dari aura lelaki tua itu. Pada saat ini, dia berteriak, Penatua Li, mengapa kamu tidak bertindak? Dia hanya anak yang tidak berguna. Meskipun dia punya beberapa keterampilan, tidak peduli siapa dia, saat dia datang kepada kita, dia akan seperti naga yang melingkar atau harimau yang berbaring. Pria parubaya itu berteriak dengan keras, lalu menatap Wei Hong dan berkata, Nak, sebelum kau mati, aku mengizinkanmu mengucapkan satu patah kata terakhir. Wei Hong telah bersiap untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai, tetapi melihat situasi di hadapannya, dia sama sekali tidak punya peluang. Ekspresi ganas melintas di wajahnya, dan dia tertawa keras dan berkata, jangan menyesalinya. Aku hanya berbicara tentang fakta. Karena kalian di kota Longzhen tidak ingin berdebat, maka mari kita bertarung dengan tinju. Siapapun yang memiliki tinju lebih besar akan menjadi orang yang harus didengar. Setelah mengatakan ini, Wei Hong melayang di udara, aura pembasminya sepenuhnya dilepaskan, matanya memancarkan semburan cahaya pisau. Wei Hong sepenuhnya menunjukkan niat pisau 6 titiknya, dan suara pisau terdengar di udara di sekitarnya. Mengembuskan, mengepulkan, mengepulkan. Suara pedang yang memotong udara terdengar, dan seluruh udara terpotong-potong oleh ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Wei Hong memegang Xie Tian di tangannya saat ini, menatap pria parubaya dan pria tua itu dengan acuh tak acuh, dan berkata lagi akhirnya, kalian akan menanggung akibatnya dengan risiko kalian sendiri. Dasar anak sombong. Melihat Wei Hong begitu sombong, wajah pria parubaya itu memancarkan kemarahan, dan dia melangkah maju. Dengan langkah ini, kekosongan itu seakan-akan dihancurkan olehnya, dan tiba-tiba sebuah batang besi berwarna gelap muncul di tangannya. Dia menatap Wei Hong dan tersenyum muram. Desir. Namun, lelaki setengah baya itu tiba-tiba menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di depan Wei Hong, dan memukulnya dengan tongkat dengan keras. Ia memegang tongkat besi itu erat-erat dengan kedua tangan, dan udara pun hancur total oleh tongkat itu. Melihat serangan pria parubaya itu, Wei Hong sama sekali tidak ragu, tetapi langsung menebasnya dengan pisaunya. Dalam perbandingan kekuatan, dia hanya mencari kematian. Tebasan penguasa. Wei Hong memegang pisau di kedua tangannya, menatap batang besi yang didekatkan pria parubaya itu ke matanya. Dia berteriak dingin, lalu memotongnya dengan keras. Ledakan. Tidak ada tipu daya sama sekali, hanya mengandalkan kekuatan. Serangan mengerikan antara keduanya membuat kekosongan di antara keduanya hancur total, dan gelombang panas udara berhamburan ke segala arah. Untungnya, mereka bertarung di udara. Jika tidak, dengan serangan seperti itu dari keduanya, bangunan di bawah tidak akan aman sama sekali. Bang, bang, bang,
Bang! Wei Hong menyerang dengan tebasan demi tebasan saat ini. Setiap tebasan memaksa pria parubaya itu untuk menghadapinya dengan sekuat tenaga. Namun, Wei Hong sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tatapan matanya dingin, dan setiap tebasan lebih tajam dari sebelumnya. Dia tampak sangat mendominasi, sementara pria parubaya itu sama sekali tidak diuntungkan. Bagaimana mungkin Tetua Lu sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan? Tetua Li menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Meskipun mereka berdua berada di level ke-8 Martial Honor, Tetua Lu masih sedikit lebih kuat darinya. Sekarang, dia benar-benar ditekan oleh Wei Hong. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan Wei Hong, dia tiba-tiba merasa bahwa itu tampaknya benar. Ah! Pria parubaya itu dipaksa mundur oleh Wei Hong lagi. Dia meraung marah, matanya melotot. Dia benar-benar ditekan oleh seorang anak kecil. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu merasa sangat sedih. Dia tidak bisa lagi peduli dengan hal lain, tetapi meraung sapu bersih pasukan. Dengan teriakan dingin dari pria parubaya itu, dia mulai mengayunkan tongkat besi di tangannya dengan liar. Seluruh udara hancur total oleh tongkat ini. Kekuatan yang mengerikan dan dahsyat melonjak keluar dari tubuhnya. Melihat Wei Hong, tongkat besi itu jatuh dari atas, dan cahaya setinggi 10.000 kaki menyelimuti Wei Hong. Saat pria parubaya itu jatuh, seolah-olah ribuan kuda dan pasukan jatuh bersamaan. Di udara, terdengar suara melengking menembus udara. Itu adalah suara yang disebabkan oleh gesekan cepat. Namun, terlepas dari serangan mengerikan pria parubaya itu, Wei Hong sama sekali tidak panik. Dia bahkan tidak bergerak, tetapi dengan lembut mengayunkan Xie Tian di tangannya. Pisau itu merupakan pukulan ringan, tetapi bercampur dengan sedikit konsepsi artistik Wei Hong. Hanya dapat dilihat dalam kehampaan bahwa ketika batang besi itu hendak jatuh, ia bertabrakan satu sama lain dengan keras. Pada saat ini, Wei Hong tidak bergerak sama sekali, tetapi pria parubaya itu mundur beberapa langkah. Pada saat ini, ekspresi Tetua Li juga sangat terkejut. Anda tahu, jika Tetua Lu menggunakan gerakan ini, dia mungkin tidak akan mampu menahannya, tetapi Wei Hong menanggapinya dengan sangat enteng sehingga dia sama sekali tidak dapat mempercayai matanya. Penatua Li, orang ini tangguh. Mari kita maju bersama. Penatua Lu tidak berterima kasih atas belas kasihan Wei Hong. Sebaliknya, dia meraung dan bergegas menuju Wei Hong lagi. Pada saat ini, Wei Hong juga sedikit marah. Dia tertawa dan berkata, kalian semua menjadi saksi hari ini bahwa saya, Wei Hong, telah berulang kali menunjukkan belas kasihan, tetapi apa yang disebut tim penegak hukum ini telah berulang kali mencoba memaksa mereka. Jadi, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Setelah selesai berbicara, Wei Hong tiba-tiba menjadi sangat muram. Tidak ada jejak seni bela diri lagi dalam dirinya. Sebaliknya, dia tampak seperti orang biasa. Namun, perubahan penampilan ini saja membuat wajah semua orang berubah drastis. Siapa orang ini, mengapa dia tiba-tiba berkelahi dengan Tetua Li dan Tetua Lu dan kultivasinya hanya pada tingkat ke-5 Martial Honor? Ya, dilihat dari penampilannya, dia sebenarnya sudah sedikit memahami arti surga. Pemuda seperti itu benar-benar jenius. Seharusnya dia baru saja tiba di kota Longwu, tetapi dia benar-benar berani. Dia berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu dengan tingkat kultivasi Martial Honor 5. Pertarungan antara beberapa orang itu telah membuat semua orang khawatir, terutama melihat Wei Hong yang begitu tidak normal. Terlebih lagi, menghadapi pengepungan puluhan orang, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tampak berada di atas angin dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Semua orang benar-benar terkejut oleh Wei Hong saat ini, dan kata-kata Wei Hong seperti tamparan di wajah para penegak hukum ini. Memikirkan hal ini, mata Penatua Li bersinar dengan tatapan tajam. Semua diaken, serang bersama. Desir, desir, desir. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang bergegas menuju Wei Hong. Ledakan, 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 ledakan. Puluhan orang menyerang bersama-sama, semuanya menggunakan serangan terkuat mereka. Dengan momentum yang mengerikan ini, tidak seorang pun mengira Wei Hong bisa keluar tanpa cedera. Melihat mereka menyerang begitu cepat, semua orang mungkin mengira Wei Hong ditakdirkan untuk mati. Apakah kita akhirnya akan bersama? Ekspresi ganas melintas di wajah Wei Hong saat ini, dan dia langsung menyerang Tetua Lu dengan pedang liansin miliknya. Menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya saat ini, Wei Hong mengeluarkan raungan panjang, dan tidak menghindar atau bersembunyi. Sebaliknya, dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, melihat serangan dari banyak orang, dan dengan cepat membuat segel tangan yang rumit. Puluhan orang menyerang Wei Hong dengan ganas.
Tidak seorang pun menduga serangan sekuat itu. Suara gemuruh bergema di seluruh langit, dan gelombang kejut yang muncul di kehampaan menyebabkan beberapa orang yang berada di dekatnya mundur dengan cepat dan langsung. Dengan serangan seperti itu, bahkan seorang martial honored person akan hancur berkeping-keping, belum lagi Wei Hong hanya seorang martial honored person tingkat 5. Tidak peduli seberapa abnormalnya dia, tidak ada yang percaya bahwa Wei Hong bisa keluar. Saudara Long, apakah menurutmu dermawanku akan mati? Di sudut kecil, Xiao Xia berkata dengan ekspresi khawatir, dan pada saat yang sama, dia memegang erat Wang Long dengan kedua tangannya untuk mengekspresikan kegelisahannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada dermawanku. Dia pasti punya rencana cadangan. Wang Long berkata dengan sekuat tenaga saat ini. Namun, urat nadi yang terekspos oleh tangannya yang terkepal mengungkapkan pikirannya tanpa keraguan. Titik. Tetua Lu dan Tetua Li di kejauhan saling memandang dan menghela napas lega. Meskipun mereka kehilangan muka hari ini, mereka dapat dengan mudah membasmi orang itu dan menyelesaikan misinya. Sisa prosesnya dapat diabaikan sepenuhnya. Puluhan diaken menghela napas lega saat ini, tetapi kemudian wajah mereka sedikit berubah. Kamu telah menyelesaikan seranganmu, dan sekarang giliranku. Suara yang agak dingin terdengar, dan kemudian semua orang melihat sosok yang agak malu masih berdiri di sana. Ini tidak mengejutkan semua orang. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa saat ini, ada lebih dari selusin yaksa terbang di sampingnya. Wei Hong memang merasa marah, tetapi bukan pada orang-orang yang membombardirnya, melainkan pada guk-guk orang pembawa sial itu. Guk-guk itu mengatakan kepadanya bahwa ia akan menarik semua serangan dan memungkinkan Flying Yaksa untuk memadatkan langkah terakhir dan menyelesaikannya, dan Wei Hong tidak akan terluka sama sekali. Pada akhirnya, Wei Hong tidak terluka sama sekali, tetapi dia tampak lebih menyedihkan daripada seorang pengemis. Memikirkan hal ini, Wei Hong mengutuk lagi, memegang Xietian di tangannya, menatap Penatua Lu dan Penatua Li, dan meraung, basmi mereka. Setelah selesai berbicara, Wei Hong tidak perlu melakukan tindakan apapun. Flying Yaksa berkepala 3 itu mengepung mereka berdua. Wei Hong juga menyerahkan lusinan diaken lainnya kepada Flying Yaksa untuk ditangani. Pada saat yang sama, dia memberi perintah untuk tidak menahan diri. Ya ampun, ada begitu banyak yaksa terbang. Mungkinkah anak ini anggota klan Evil? Sama sekali tidak. Dia pasti telah menjinakkan yaksa terbang itu. Benar sekali. Tidakkah kau lihat bahwa tidak ada jejak energi Evil pada bocah ini? Namun, ada begitu banyak yaksa terbang, dan masing-masing berada di puncak peringkat ke-8 kehormatan bela diri, dan beberapa bahkan berada di peringkat ke-9 kehormatan bela diri. Kali ini, mereka telah menabrak tembok. Ketika semua orang melihat Wei Hong memimpin Flying Yaksa Legion miliknya, ekspresi ngeri muncul di wajah mereka, dan mereka segera memulai diskusi. Di antara mereka, Wang Long dan Xiao Xia tentu saja yang paling bahagia. Engah. Yang dilihatnya hanyalah satu demi satu diaken yang langsung tertusuk sampai mati oleh garpu baja milik Flying Night Demon. Pada saat ini, Wei Hong menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya. Dia berkata, karena kamu ingin bertarung sampai mati, maka teruslah bertarung. Para diaken ini merupakan tonik yang hebat bagi para yaksa terbang yang baru saja terbentuk, sehingga mereka melahap esensi, darah, dan daging mereka dengan gila-gilaan. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di udara, menatap para yaksa terbang, dan mencengkeram mereka dengan ganas. Wajah Wei Hong sedikit berubah, karena orang ini jelas seorang kultivator wujun. Namun, Wei Hong tidak peduli dengan hal lain saat ini, dan dia sudah bersiap menghadapi seseorang dari Wu Jun yang akan datang dan menyerang. Tepat ketika Wei Hong hendak menggunakan kartu truf terakhirnya, dia melihat tangan besar lainnya muncul di kehampaan. Ledakan, pertarungan sederhana di udara mencegah pihak Wei Hong menderita serangan apapun. Wei Hong juga memahami prinsip berhenti saat berada di depan, jadi dia langsung mengumpulkan semua Flying Yaksa. Penatua Lu tampak sedikit sengsara, karena dia telah kehilangan lengannya, sementara Penatua Li yang lain sedikit lebih baik, tetapi tubuhnya berlumuran darah. Wakil Wali Kota Jiang, apa maksudmu? Dengus dingin terdengar di kehampaan, terdengar sangat marah. Kemudian, Wei Hong melihat seorang lelaki tua berpakaian putih. Rambutnya beruban dan wajahnya penuh kerutan. Dia tampak seperti akan mati. Wakil Tuan Kota Song, apakah Anda tidak lebih mengerti maksudku daripada aku? Terdengar suara mengejek. Lalu di sisi lain, seorang pria parubaya berusia 40-an muncul, mengenakan jubah warna-warni. Meski sama sekali tidak tampak anggun, tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasan,
karena kedua pria ini adalah 2 dari 3 wakil penguasa kota Longwu. Anak ini telah membasmi begitu banyak orang di kota Longwu. Apakah kamu ingin melindunginya? Wakil Tuan Kota Song memiliki ekspresi dingin di wajah tuannya, dan dia tampak sangat menakutkan. Pada saat yang sama, dia menunjuk Wei Hong dan berkata dengan nada membasmi. Membasmi mereka karena kamu gagal mendisiplinkan mereka dengan benar, dan aku sudah menahan diri. Kalau tidak, apakah menurutmu hanya beberapa orang ini yang akan mati? Wei Hong memegang Xie Tian di tangannya, dan dia tampak sangat mendominasi. Menghadapi seorang prajurit tingkat Wujun, Wei Hong tidak mundur untuk pertama kalinya. Dia mengerti bahwa Hua Long adalah seorang prajurit tingkat Wujun. Jika Wei Hong mundur saat menghadapi prajurit Wujun yang akan mencapai kesuksesan besar ini, bagaimana dia bisa mengejarnya? Haha, dasar anak sombong. Wakil Tuan Kota Song benar-benar marah, dan dia menarik tangannya dengan kasar. Udara tak kasat mata itu dipadatkan olehnya dan berubah menjadi tombak ilusi, yang menusuk langsung ke Wei Hong. Tanpa diduga, wakil wali kota Jiang tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, Wei Hong berkata dengan dingin. Wei Yi mundur berkali-kali, tolong jangan pergi terlalu jauh di kota Longwu. Pada saat ini, Wei Hong langsung menggunakan pedang hati pemurnian dan menghindari serangan wakil Tuan Kota Song dengan cara yang agak memalukan, namun dia mencibir. Anda, wakil wali kota Song ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh wakil wali kota Jiang. Baiklah, wakil wali kota Song, wali kota sudah mengetahui situasi di sini, dan saya akan menanganinya. Anda dapat pergi sekarang. Saat berbicara, wakil wali kota Jiang mengeluarkan sebuah token. Wajah wakil wali kota Song tampak marah saat ini, tetapi dia mengerti bahwa kata-kata wali kota adalah dekrit kekaisaran di kota Longwu. Karena itu, dia pergi tanpa ragu-ragu. Kalian belum berangkat. Ekspresi dingin melintas di wajah wakil wali kota Jiang, dan dia tampak seperti pembasmi. Desir, desir, desir. Semua orang segera pergi tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, wakil wali kota Jiang menatap Wei Hong dan tersenyum. Kamu benar-benar berani membasmi begitu banyak orang. Wei telah menunjukkan belas kasihan. Dia hanya membasmi Diaken, tetapi tidak membasmi seorang pun penatua. Wei Hong menghadapi lelaki setengah baya di depannya tanpa sedikit pun bersantai, tetapi berbicara dengan penuh kewaspadaan. Aku tidak tahu kartu truf apa yang kau miliki, tetapi kau harus mengerti bahwa jika salah satu wakil penguasa kota kita menyerang, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Wakil penguasa kota Jiang menatap Wei Hong dan berkata dengan nada mengancam. Aku tahu itu, tetapi jika kau benar-benar ingin membasmiku, kau harus membayar harga yang mahal. Wei Hong berkata dengan dingin tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Baiklah, tidak ada gunanya mengatakan ini. Kau mungkin ingin bergabung dengan Dragon Mist City kami, kan? Wakil wali kota Jiang tidak ingin menguji hipotesisnya lebih jauh, jadi dia bertanya langsung. Benar, tapi aku tidak tahu apakah masih ada tempat untuk Wei. Wei Hong mengangguk ringan dan berkata bahwa ketika melakukan berbagai hal di kota Longwu, Wei Hong secara alami membutuhkan kenyamanan, jadi bergabung dengan tim penegakan hukum kota Longwu adalah ide yang bagus. Tuan kota tahu segalanya di sini. Besok, kau akan datang ke ruang pertemuan di rumah besar Tuan kota. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa apa yang kau lakukan hari ini sudah keterlaluan. Jika Tuan kota menyalahkanmu besok, sebaiknya kau punya cara untuk menebusnya. Setelah wakil wali kota Jiang selesai berbicara, dia langsung pergi. Pada saat ini, Wei Hong juga menghela napas lega. Selain itu, entah mengapa, setelah pertempuran ini, Wei Hong tidak lagi merasakan tekanan pada Hua Long. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, mungkin dalam waktu kurang dari 3 tahun, aku akan memukulmu hingga bertekuk lutut dan meminta maaf. Melihat kembali ke arah Wang Long dan Xiao Xia di sudut, Wei Hong tersenyum tipis, dan mendarat di samping mereka dalam satu langkah. Dia tersenyum tipis dan berkata, aku akan memberimu pil ini secara langsung sebagai hadiahmu. Terima kasih, dermawan. Wang Long dan Xiao Xia berlutut sambil mengeluarkan suara keras. Baiklah, saya harap kamu bahagia dan sehat. Wei Hong tersenyum tipis dan pergi. Tentu saja, dia senang bisa membantu beberapa orang di jalur kultivasi yang semakin kejam. Setelah kembali ke penginapan, Wei Hong memasukkan semua pil dan batu roh di tas Qian Kun ke dalam mutiara Pluto. Pada saat yang sama, dia menatap Seber dan berkata dengan dingin, aku katakan padamu, jika kamu memberikan semuanya kepadaku, maka mulai sekarang, kita tidak dapat membahas apapun. Haha, apakah pamanmu orang seperti itu? Seber tertawa sinis lalu berkata. Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikannya,
tetapi menatap Saibo dan bertanya besok penguasa kota mungkin akan memberiku peringatan. Apakah kamu tidak tahu cara membuat ramuan? Apakah kamu punya sesuatu yang cocok untuk latihan bela diri dan akan lebih baik jika kamu bisa menggunakan beberapa trik? Ketiga kepala guk-guk Saibo sedikit bergetar, lalu tertawa keras. Baiklah, serahkan padaku. Aku punya metode untuk menyempurnakan pil bintang 77 besar di sini. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Pada hari kedua, ketika Wei Hong datang ke rumah tuan kota dan merasakan aura yang kuat di rumah itu, ekspresinya menjadi sedikit serius. Namun, ketika dia mengingat ramuan yang diberikan guk-guk penipu ini, seringai muncul di sudut mulutnya dan dia melangkah masuk. Seluruh rumah tuan kota dapat dikatakan cukup besar. Sepanjang jalan, pemandangannya cukup bagus, dengan gunung-gunung palsu dan air palsu. Rumah tuan kota tidak dikelilingi oleh kabut tebal. Pasti ada metode uniknya sendiri. Namun, Wei Hong tidak berminat untuk menikmati pemandangan, tetapi memikirkan pertemuan berikutnya. Setelah dituntun ke aula utama oleh prajurit muda itu, mereka pun mundur. Setelah sedikit menenangkan pikirannya, Wei Hong melangkah keluar ke aula. Begitu memasuki aula, Wei Hong merasakan beberapa aura kuat menyelimutinya, bahkan ada sedikit rasa tertekan. Namun, ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah, tetapi dia mendongak ke arah seorang pria parubaya berpakaian ungu yang duduk di kursi pertama. Wajahnya tenang, matanya bersinar, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti pria kuat. Namun, tangannya besar, dan dia duduk di sana, setenang gunung. Apakah kamu Wei Hong? Pria parubaya berpakaian ungu itu menatap Wei Hong, yang menghadapi godaan yang begitu kuat tanpa mengubah ekspresinya. Ada kilatan keterkejutan di matanya, dan dia berkata dengan ringan. Bagus. Wei Hong menatap pria parubaya berpakaian ungu itu, mengepalkan tangannya sedikit, dan berbicara dengan keras. Kamu sangat berani. Pria setengah baya berpakaian ungu itu tiba-tiba memancarkan cahaya kuat dari matanya, dan aura kuat terpancar dari seluruh tubuhnya. Aura ini mengembun menjadi jaringan listrik, dan dengan suara berderak, ada sedikit ledakan di udara. Saat tatapan pria parubaya berpakaian ungu itu bergerak, tekanan mengerikan ini langsung menyelimuti Wei Hong. Ekspresi Wei Hong tidak banyak berubah setelah serangan tiba-tiba pria parubaya berpakaian ungu itu, dan seluruh orang itu tidak bergerak sama sekali. Namun, lapisan kabut muncul di sekelilingnya, dan di dalam kabut itu, ada aura pedang yang tak terhitung jumlahnya berdengung. Retakan, titik. Energi pedang di sekitar mereka bertabrakan dengan tekanan yang mengerikan, dan dengan mereka berdua sebagai pusatnya, gelombang udara tak terlihat menyebar ke segala arah, menyebabkan potongan-potongan ubin lantai di tanah terangkat dan hancur. Ledakan. Ubin lantai yang berterbangan itu dengan mudah dihalangi oleh orang-orang lain yang hadir. Pada saat ini, setelah serangan itu, pria parubaya berpakaian ungu itu tidak menyerang lagi, tetapi tetap tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih, Tuan Kota, atas belas kasihannya. Wei Hong mengepalkan tangannya dan berkata, dia secara alami dapat merasakan bahwa pria parubaya berpakaian ungu di depannya hanya menggunakan kurang dari sepertiga kekuatannya, jika tidak, dia tidak akan dapat menghentikannya. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian ungu itu sedikit mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ringan, kamu membasmi 10 diaken dari rumah tuan kotaku di depan umum, dan menghancurkan prestise tim penegak hukum. Bagaimana kamu akan menyelesaikan akun ini? Mendengar ucapan pria parubaya berbaju ungu itu, orang-orang lain yang hadir juga mengalihkan pandangan mereka ke Wei Hong. Ketika Wei Hong sedang bertarung, dia sudah melihat situasi di seluruh aula. Di bawah pria parubaya berbaju ungu itu, ada 3 orang yang duduk. Salah satunya adalah seorang pria tua, yang merupakan wakil tuan kota Song, dan pria parubaya lainnya adalah wakil tuan kota Jiang. Ada juga seorang wanita parubaya yang terlihat cukup cantik. Wei Hong menebak bahwa dia seharusnya adalah wakil tuan kota ketiga yang belum pernah dia temui sebelumnya. Selain ketiga orang ini, 20 orang yang duduk dalam satu baris seharusnya adalah 20 penatua. Ketika Wei Hong mendengar kata-kata pria parubaya berpakaian ungu itu, dia tersenyum tipis. Adapun 10 diaken yang meninggal, saya bersedia memberi mereka masing-masing 100.000 batu roh bermutu tinggi sebagai kompensasi. Ini juga satu-satunya batu roh yang saya miliki. Apa? Setelah mendengar perkataan Wei Hong, bukan hanya pria parubaya berjubah ungu itu, tetapi juga 3 wakil penguasa kota dan 20 tetua lainnya semuanya terkejut. Apa barang termahal di Gunung Longwu? Apa barang yang paling kurang? Itu adalah batu roh, dan 1 diaken bernilai 100.000 batu roh berkualitas tinggi. Itu berarti Wei Hong akan mengeluarkan 1 juta batu roh berkualitas tinggi.
Sumber daya keuangan seperti itu membuat mata semua orang berbinar. Beberapa orang bahkan diam-diam saling mengirim pesan, ingin membasmi Wei Hong secara langsung untuk melihat berapa banyak batu roh yang tersisa di cincin penyimpanannya. Kilatan cahaya cemerlang melintas di mata lelaki setengah baya berpakaian ungu itu, tetapi dia tetap tenang dan berkata, apakah menurutmu jika aku menahanmu di sini, semua batu roh di tubuhmu akan menjadi milik Gunung Longwu? Pria parubaya berpakaian ungu itu berkata dengan ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia sangat bingung di dalam hatinya, karena anak laki-laki di depannya terlalu tenang, dan terlebih lagi, ketenangannya sedikit tidak masuk akal. Dia telah berhati-hati sepanjang hidupnya, jadi dia tidak akan bertindak gegabah. Namun, dia ingin menguji Wei Hong. Jika situasinya tidak tepat, maka dia akan langsung menyerang dan membasmi Wei Hong dengan cepat. Haha, Tuan Kota, karena Wei berani datang, dia sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mundur dengan aman. Wei Hong tidak bisa mundur, tapi aku masih bisa menghancurkan seluruh istana Tuan Kota dan bahkan setengah dari kota Longwu. Wei Hong tersenyum tipis, namun mengabaikan godaan pria parubaya berpakaian ungu itu dan berkata dengan ringan. Dasar anak sombong. Ketika wakil penguasa kota Song mendengar kata-kata Wei Hong, dia menjadi sangat marah. Dia sama sekali tidak melapor kepada pria parubaya berpakaian ungu itu. Sebaliknya, dia langsung menyerang, dan energi bela dirinya seperti singa raksasa, menekan ke arah Wei Hong. Pria parubaya berpakaian ungu itu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia sengaja ingin melihat dari mana Wei Hong mendapatkan kepercayaan dirinya. Namun, serangan wakil Tuan Kota Song langsung mengunci Wei Hong. Jaring listrik tak kasat mata itu melilit seluruh tubuhnya dengan suara berderak, membuatnya tidak bisa bergerak. Tepat saat singa itu hendak mencapai Wei Hong, sebuah manik merah muncul di depannya dan melesat ke arah singa itu. Di udara, Wei Hong berteriak dingin meledak. Ledakan. Saat Wei Hong selesai berbicara, terdengar ledakan dahsyat, menyebabkan seluruh aula menjadi kacau. Namun, singa itu hanya terdorong sesaat, lalu, ia kembali menyerang Wei Hong. Desir. Dengan kekuatan ini, Wei Hong melepaskan diri dari belenggu dan tanpa sadar mundur ke pintu aula. Dia mencibir, wakil Tuan Kota Song, jika Anda terus melakukan ini, apakah Anda pikir Anda dapat menahan ledakan 100 manik-manik seperti ini jika kota Longwu tidak dapat menampung saya akan pergi. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, semua orang menjadi gempar. 100 manik-manik meledak. Bahkan mereka yang memiliki pelatihan militer tidak akan terluka parah. Namun, hanya dengan melihat kekuatannya sekarang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh rumah Tuan Kota dihancurkan hingga rata dengan tanah. Baiklah. Pria parubaya berpakaian ungu itu berdiri dan langsung menghentikan Wei Hong, menyembunyikan niat membasmi di dalam hatinya. Namun, ekspresinya sedikit berubah setelahnya dan dia tampak sangat bersemangat. Tuan Kota, sebagai ganti rugi, ini adalah pil yang tidak sengaja saya temukan di luar, namun tidak berguna bagi saya. Jadi, terimalah pil ini untuk mengatasi ketidaknyamanan sebelumnya. Wei Hong melambaikan tangannya dengan keras, dan sebuah kotak giok merah muncul di tangannya. Setelah kotak itu dibuka, ada sebuah pil yang tampak seperti mutiara malam kecil. Saat dibuka, pil itu memancarkan cahaya redup. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah saat pil itu dibuka, pil itu tiba-tiba memantul ke atas, mencoba melepaskan diri dari ikatannya. Namun, kotak giok itu tampaknya memiliki daya tarik yang membuatnya mustahil untuk dilepaskan. 77 pil bintang besar. Orang yang mengenali pil ini berkata dengan suara yang hilang, dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Pil bintang besar Kiki adalah pil tingkat surgawi. Pil itu memiliki spiritualitasnya sendiri, dan bahkan pil pun memiliki rohnya sendiri. Selain itu, pil ini tidak berguna bagi orang-orang di bawah level Wujun, dan bahkan bagi orang-orang di atas level Wujun. Pil ini hanya berguna bagi orang-orang dengan level Wujun. Ketika seseorang mencapai level prajurit militer, dantian dalam tubuh akan memadatkan esensi sejati menjadi inti bintang. Inti bintang ini dapat menyerap cahaya matahari dan bulan. Ketika seseorang mencapai keadaan kesatuan antara langit dan bumi, seseorang dapat melangkah lebih jauh. Namun, pil bintang 77 besar ini tidak boleh diminum langsung, tetapi mengandung kekuatan bintang. Setelah diserap, ia dapat mempercepat kondensasi inti bintang. Pria parubaya berbaju ungu itu telah terjebak di pangkat ketiga tentara militer selama beberapa dekade. Dia telah berpikir untuk memadatkan inti bintang sepanjang waktu. Namun, bagaimana mungkin kondensasi inti bintang bisa semudah itu? Oleh karena itu, dia telah mengasingkan diri baru-baru ini dan tidak mengurus apapun sama sekali. Itu karena ini. Namun,
dia tidak pernah menyangka bahwa Wei Hong benar-benar memiliki pil 77 bintang besar. Hal ini membuat pria parubaya berpakaian ungu itu merasa sangat gembira dan bersemangat. Dia bahkan menyedot pil itu ke dalam sakunya tanpa persetujuan Wei Hong. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, "Ya, itu memang pil 77 bintang besar." Setelah mendengar apa yang dikatakan pria setengah baya berpakaian ungu itu, kedua wakil penguasa kota Song dan Jiang, dan bahkan wanita setengah baya itu, memiliki secercah keserakahan di mata mereka. Namun, mereka mengerti bahwa tidak mungkin untuk merebut ramuan itu dari penguasa kota. "Untukmu." Tiba-tiba, sebuah tanda kayu terbang keluar dari tangan pria parubaya berpakaian ungu itu dan langsung menuju ke Wei Hong. Ketika Wei Hong menerimanya, pria parubaya berpakaian ungu itu berkata lagi, "Pil ini sangat berguna bagiku. Cinta ini cukup untuk melawan hal-hal lain. Kultivasimu tidak cukup. Oleh karena itu, tanda tetua ini diberikan kepadamu. Mulai sekarang, kamu adalah tetua di seluruh kota Longwu. Namun, semua tetua berada di bawah kendalimu." Pada saat ini, tatapan licik melintas di mata pria parubaya berpakaian ungu itu, dan dia berbicara lagi, "Adapun apakah para tetua di bawahmu dapat menikmati layanan ini, itu tergantung pada kemampuanmu." Ketika lelaki setengah baya berpakaian ungu itu selesai berbicara, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa di antara 20 tetua, setidaknya 2/3 dari mereka memiliki ketidakpuasan yang kuat dan niat membasmi terhadapnya. Namun, Wei Hong, yang memiliki kartu truf di tangannya, mencibir dalam hatinya dan sama sekali tidak menganggapnya serius. "Adik kecil, pelan-pelan saja." Ketika Wei Hong meninggalkan rumah tuan kota, sebuah suara terdengar di belakangnya. Wei Hong berhenti dan menoleh ke belakang. Itu adalah wanita parubaya yang menawan. Dia tidak tampak merendahkan, tetapi tersenyum ramah. Dia berkata, "Adik kecil, apakah kamu masih memiliki pil 7 bintang? Jika kamu memilikinya, aku akan meminumnya berapapun harganya." "Maaf, aku mendapatkan pil itu secara tidak sengaja. Tidak mungkin ada yang kedua. Jika aku menemukannya di masa mendatang, aku pasti akan memberitahumu." Ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah saat dia berbicara. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, wanita parubaya itu merasa sedikit terdiam. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi militer tidak dapat meninggalkan Gunung Longwu, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menemukan pil seperti itu lagi? Namun, wanita parubaya itu tidak mengubah ekspresinya karena hal ini. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, "Terima kasih, adik kecil. Namun, ada satu hal lagi, adik kecil, kamu harus berhati-hati. Nomor di belakang tokenmu adalah tempat tinggalmu, dan sayangnya, tempat tinggalmu hanya berjarak 10 mil dari wakil tuan kota Song." "Terima kasih banyak." Setelah Wei Hong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tetapi hawa dingin melintas di hatinya. Tuan kota orang pembawa sial ini mengatakan hal-hal yang baik, tetapi dalam waktu singkat, dia benar-benar memisahkan dua lubang untuk dirinya sendiri. Melihat punggung Wei Hong, mata wanita parubaya itu bersinar dengan minat. "Liu Xue, apakah kamu juga melihat bahwa anak ini luar biasa?" Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekati wanita parubaya itu. "Dia adalah wakil wali kota Jiang." "Tidak, menurutku itu sangat menarik. Dia masih sangat muda, tetapi dia sangat tegas dalam membasmi dan memiliki banyak bala bantuan. Dia hanya berada di level kelima martial honor, tetapi dia sama sekali tidak takut pada kita. Ini bagus. Lagi pula, kota Longwu ini sudah lama tidak memiliki hal menarik kecuali arena. Kita ingin melihat perubahan apa yang bisa dibawa oleh anak ini." Liu Xue menggelengkan kepalanya sedikit saat ini, lalu berkata, Aku di arena lagi. Aku akan melihat-lihat hari ini. Apa yang ada di dalam?" Wei Hong tidak menyadari apa yang dikatakan Liu Xue dan wakil wali kota Jiang. Awalnya dia ingin pergi ke rumahnya sendiri untuk melihat-lihat, tetapi dia tidak menyangka akan didorong ke arena ini lagi. Sambil mendongak, Wei Hong siap untuk melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Namun, Wei Hong yang hendak masuk, tiba-tiba dihentikan oleh suara dingin yang datang dari belakangnya. "Hei, nak, kau juga ada di arena ini. Tapi, apakah kau berani bertaruh denganku?" Suara yang agak tua terdengar, memancarkan niat membasmi yang tak berujung, yang langsung memenuhi tubuh Wei Hong. Mendengar suara ini, Wei Hong mendengus tanpa menoleh, tidak tertarik. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. "Wakil tuan kota Song, jangan khawatir. Nanti saya akan meminta seseorang untuk menantangnya secara langsung. Saya tidak percaya dia tidak berani berdiri dan bertarung di depan begitu banyak orang." Di sebelah lelaki tua itu berdiri seorang lelaki berhidung bengkok,
matanya memancarkan cahaya dingin, dan dia berbicara. Haha, benar juga. Lagi pula, tidak ada kekuatan eksternal yang diizinkan di arena ini. Kalau orang ini tidak memiliki beberapa yaksa terbang di tubuhnya, dia tidak akan berarti apa-apa. Wakil wali kota Song tertawa, tetapi ketika dia berbicara tentang Wei Hong, dia jelas menunjukkan sedikit rasa iri. Dapat dikatakan bahwa bisa memiliki beberapa yaksa terbang sebagai penjaga membuat wakil wali kota Song merasa sedikit iri. Baiklah, ayo masuk. Kamu bisa turun dan mengatur sisanya. Wakil wali kota Song terbatuk pelan, lalu berbicara langsung. Saat Wei Hong baru saja melangkah memasuki arena, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Wei Hong mengira bahwa setelah melewati gerbang, dia akan langsung masuk ke dalam apa yang disebut arena, tetapi yang tidak diduga Wei Hong adalah bahwa ada total 10 lengkungan besar di depannya, dan di depan setiap lengkungan, ada seorang pelayan yang menyambut. Mendengar raungan dan raungan yang datang dari lengkungan, Wei Hong mengerutkan kening diam-diam. Pada saat ini, wakil penguasa kota Song memimpin anak buahnya dan berjalan langsung dari gapura kedua. Ketika Wei Hong teralihkan perhatiannya, ia menemukan bahwa beberapa prajurit juga telah masuk. Mereka memasuki gapura yang berbeda, dan setiap kali mereka memasuki gapura, mereka akan menunjukkan sesuatu di tangan mereka. Melihat situasi ini, Wei Hong sedikit bingung. Saat dia hendak bertanya, sebuah suara yang sedikit terkejut terdengar. Dermawanku, silakan datang ke arena juga. Wang Long merasa sedikit terkejut saat melihat Wei Hong muncul, tetapi dia lebih senang. Fakta bahwa Wei Hong bisa muncul di sini membuktikan bahwa dia baik-baik saja. Haha, biar aku lihat. Ngomong-ngomong, apakah ke-10 lengkungan ini dibagi menjadi beberapa tingkat? Wei Hong memandang Wang Long dan tersenyum tipis, lalu bertanya. Ya, yang bertanda angka 1 adalah untuk dilihat oleh penguasa kota, dan yang bertanda angka 2 adalah untuk wakil penguasa kota, dan seterusnya. 3 lengkungan terakhir adalah untuk orang biasa, yaitu, orang-orang di bawah tingkat kehormatan bela diri. Dermawan, dengan kekuatanmu, kau dapat langsung memasuki lengkungan kelima, yang diperuntukkan bagi orang-orang dengan tingkat kehormatan bela diri kelima. Setelah Wang Long menjelaskan seluruh cerita tentang bagaimana dia masuk ke sini, dia menunjuk ke lengkungan kelima dan berbicara. Kalau begitu, aku akan langsung masuk ke gapura ketiga. Oke, kau juga harus masuk. Di bawah tatapan heran Wang Long, Wei Hong melangkah maju dan berjalan menuju gapura ketiga. Ketika Wang Long melihat Wei Hong melambaikan token di tangannya dengan lembut, lalu langsung memasuki gapura ketiga, matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Tianan, mungkinkah dermawanku telah dipromosikan menjadi seorang tetua? Wang Long berkata dengan nada putus asa. Penatua Wei, silakan datang ke sini. Lantai ini sangat cocok untuk Anda saksikan. Hari ini, Huang Han masih mempertahankan ring. Tidak ada yang berhasil menantang Huang Han selama 3 hari berturut-turut. Namun, kabarnya banyak orang yang datang untuk menantangnya hari ini. Oleh karena itu, pemandangan hari ini akan sangat menarik. Orang yang menuntun Wei Hong adalah seorang gadis muda. Ketika memperkenalkannya, dia terus menatap Wei Hong. Jika bukan karena token asli di tangan Wei Hong, dia bahkan akan curiga bahwa Wei Hong adalah palsu. Jika sesepuh muda seperti itu bisa menyukainya. Memikirkan hal ini, rona merah muncul di wajah gadis berbaju kuning itu, dan dia memperkenalkan dirinya dengan lebih antusias. Ketika gadis berbaju kuning itu membawa Wei Hong ke ruang VIP, ruangan itu dipenuhi dengan aroma kuno dan dekorasinya sedikit elegan. Selain itu, ada secangkir teh kental di atas meja, yang membuat orang merasa damai begitu mereka memasuki ruangan. Penatua Wei, dari arah sini Anda dapat melihat arena di bawah melalui kaca dengan jelas. Saya akan pergi dulu. Jika Anda memerlukan sesuatu, Anda dapat menekan tombol di sebelah saya dan menelepon saya. Gadis berpakaian kuning itu menunjukkan senyum tenang di wajahnya, dan setelah dia selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi. Tunggu dulu, aku tidak begitu mengenal arena ini. Kalau tidak ada yang perlu kau katakan, ceritakan saja padaku. Wei Hong menatap gadis berpakaian kuning di depannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun sedang berbicara dengan gadis berbaju kuning, Wei Hong sedang melihat melalui kaca bundar ke arena besar di bawahnya. Kaca bundar itu terbuat dari bahan khusus dan orang tidak dapat melihat ke dalam dari luar. Di bawah, berdiri seorang pria memegang pedang panjang, memancarkan aura berbahaya, terutama matanya, yang seperti mata binatang buas, menatap orang-orang dengan tatapan haus darah. Wei Hong mengerti bahwa ini pasti Huang Han.
Duduk. Menoleh ke arah gadis berpakaian kuning yang masih berdiri di sana dengan bodoh, Wei Hong berkata sambil tersenyum. Oh, ya, ya. Gadis berbaju kuning itu baru saja dalam keadaan tidak sadar. Setelah dibangunkan oleh Wei Hong, dia duduk dengan sedikit tidak sabar. Ceritakan padaku secara rinci aturan arena ini. Wei Hong angkat bicara. Ya, Penatua Wei, arena ini dibangun oleh penguasa kota. Awalnya dimaksudkan untuk menyediakan tempat bagi orang-orang di kota Longwu yang agak mati rasa ini untuk bersenang-senang dan melampiaskan emosi mereka. Hanya ada satu arena di seluruh arena. Selain itu, ada satu orang yang menjaga arena, dan orang lainnya dapat menantang. Namun, kultivasi penantang tidak boleh lebih besar dari level ketiga pelindung petir. Jika pembela dapat tetap tak terkalahkan selama sehari, ia akan memenangkan 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Dengan analogi, jumlahnya akan meningkat setiap hari. Huang Han telah mempertahankan ring selama 3 hari berturut-turut. Jika dia menang hari ini, dia akan memenangkan 160.000 batu roh berkualitas tinggi. Namun, Penatua Wei, Anda harus tahu bahwa dia telah bertarung begitu lama, dan semua orang tahu gerakannya dengan sangat baik, jadi jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan kalah hari ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, gadis berbaju kuning tidak berani terkejut dan segera menjelaskan. Selain itu, saya lihat banyak sekali orang yang begitu bersemangat, apakah ada yang bertaruh? Wei Hong bertanya balik dengan tenang. Penatua Wei, Anda benar-benar pintar. Benar sekali. Bagaimanapun, hanya ada satu cara untuk memaksimalkan antusiasme semua orang. Yaitu dengan memasang taruhan dan memilih pembela dan penantang. Gadis berbaju kuning itu berbicara. Wei Hong mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan gadis berbaju kuning itu. Arena pertarungan ini cukup menarik. Namun, Wei Hong teringat sesuatu dan bertanya, bagaimana jika wakil penguasa kota, atau para tetua, maju untuk bertarung dan tidak ada yang bisa menang? Haha, Tetua Wei, penguasa kota menetapkan bahwa siapapun dapat naik. Jika wakil penguasa kota benar-benar naik, maka penguasa kota secara alami akan mengambil tindakan. Selain itu, di kota Longwu, bukan hanya kelompok penegak hukum istana penguasa kota kita yang memiliki kekuatan. Ada juga beberapa orang yang bersembunyi, seperti Huang Han. Selain itu, jika Anda dapat mengalahkan penantang, hadiah uang untuk hari itu akan menjadi milik penantang. Yang paling kurang di Gunung Longwu adalah batu roh. Oleh karena itu, batu roh akan membuat orang gila. Pergi bertarung. Gadis berbaju kuning itu tersenyum dan berkata kepada Wei Hong. Wei Hong menatap gadis berpakaian kuning di depannya, yang kultivasinya hanya berada di tingkat kelima Wusong. Oleh karena itu, dia mengeluarkan beberapa batu roh bermutu tinggi dan beberapa batu roh yang mengkhawatirkan, dan berkata, baiklah, kamu bisa turun. Aku akan memberimu pil dan batu roh ini sebagai hadiah. Ah, terima kasih, Tetua Wei. Terima kasih, Tetua Wei. Gadis berbaju kuning itu tentu saja tahu bahwa ramuan di depannya itu sangat berharga, jadi dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan ekspresi sedikit bersemangat. Baiklah, turun. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat agar gadis berbaju kuning itu keluar dan mulai bekerja. Ketika gadis berpakaian kuning itu mengeluarkan pil dan batu roh, dia bertemu dengan orang-orang pelayan lainnya. Melihat barang-barang di tangan gadis itu, mereka semua menunjukkan rasa iri. Du Hong, Wei Hong benar-benar murah hati padamu. Dia benar-benar memberimu batu roh dan pil. Dia pasti tertarik padamu. Seorang gadis berpakaian hijau, yang usianya kira-kira sama dengan Du Hong, tersenyum tipis dan berbicara lembut kepada gadis berpakaian kuning. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Penatua Wei bisa menganggapku hebat? Du Hong jelas memiliki hubungan yang sangat baik dengan gadis di depannya. Wajahnya memerah dan dia segera berbicara. Aku tidak menyangka Du Hong juga terbasmi. Namun, Penatua Wei memang muda dan tampan, dan perbuatannya di kota Longwu sudah lama tersebar. Gadis berpakaian hijau itu berkata dengan sedikit nada mengejek di wajahnya. Ngomong-ngomong, aku baru saja mengobrol dengan orang-orang di atas sana, dan kudengar wakil tuan kota Song dipermalukan oleh Tetua Wei, dan dia akan menghadapinya nanti. Gadis berpakaian hijau itu melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia berbisik kepada Du Hong. Ah, bagaimana mereka akan menghadapi Tetua Wei? Mendengar ini, ekspresi Du Hong menunjukkan sedikit kecemasan, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu tentang ini, tapi, gadis kecil, tampaknya kau benar-benar tersentuh. Gadis berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia menggaruk tubuh Du Hong dengan tangannya dan tertawa. Jika kau berkata begitu lagi,
Aku akan menghajarmu. Wajah Du Hong memerah dan dia mulai bermain dengan gadis berpakaian hijau itu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu punya sopan santun? Pada saat ini, terdengar teriakan dingin. Gadis berpakaian hijau dan Du Hong menggigil ketika mendengar suara itu, dan dengan cepat melepaskannya dan menjadi serius pada saat yang sama. Kalian berdua, berhati-hatilah. Jika kalian terus tidak tahu aturan, aku akan menjual kalian ke paviliun Yixiang. Seorang pria parubaya dengan ekspresi agak dingin berteriak dengan marah. Du Hong, tolong layani Wei Hong di kamar 1. Pada saat ini, pria parubaya itu menatap Du Hong dan bertanya dengan suara yang dalam. Butler, aku tahu. Du Hong menjawab dengan cepat. Lalu kenapa kau masih berdiri di sana? Pergi ke kamar nomor 1 dan tunggu. Melihat Du Hong tidak bergerak, pria parubaya itu berteriak dengan marah, dan membuat Du Hong sangat takut sehingga dia segera berlari ke kamar nomor 1. Aku tidak menyangka bahwa meskipun Huang Han adalah seorang ahli bela diri tingkat 6, ilmu pedang yang dia latih sangat hebat, dan ada sedikit ilmu pedang dalam pikirannya. Melihat Huang Han di bawah sekali lagi memblokir tenggorokannya dengan pedang, dan setelah memilih lawan, Wei Hong juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan berbicara. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih melangkah maju, memancarkan aura yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli bela diri tingkat 7. Pada saat ini, dia tampak sedikit dingin dan tampan, dan berkata dengan ringan, kamu telah mendapatkan banyak batu roh, jadi keluarlah. Aku tidak ingin menyakitimu. Suara yang sedikit dingin dan arogan itu bergema di seluruh arena, dan ketika orang-orang yang menonton pertarungan mendengar kata-katanya, suaranya memekakkan telinga. Huang Han, basmi bocah sombong ini. Haha, aku menang dengan menjualmu. Jangan mengecewakanku. Benar sekali, orang ini hanya seorang ahli bela diri tingkat 7. Kau telah membasmi lebih dari 1 atau 2 orang setingkat dirimu. Kali ini, kau harus menang. Pendekar jubah putih, aku bisa mengalahkanmu. Kau pasti bisa melakukannya. Suara-suara datang dari bangku penonton, benar-benar membakar emosi semua orang. Pada saat ini, mata Huang Han bersinar dengan dingin, kamu terlalu sombong. Haha, benarkah? Pemuda berjubah putih itu tersenyum tipis dan berkata, benar atau tidaknya, kita akan mengetahuinya setelah satu pertempuran. Mata Huang Han bagaikan ular berbisa, menatap pemuda berpakaian putih itu. Aura di tubuhnya meledak. Dia perlahan mengangkat pedang di tangannya, dan di udara, terdengar suara berderak dari jaring listrik yang tak terlihat. Seluruh arena langsung dipenuhi dengan niat pedang. Pedang mengunci dunia. Huang Han berteriak dingin dan mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah pemuda berjubah putih itu. Niat pedang yang tak terlihat itu membentuk lapisan jaring listrik yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan satu tusukan pedang, pemuda berjubah putih itu terperangkap di dalamnya. Momentum yang tak terlihat itu akan langsung menyapu ke arah kursi penonton jika arena itu tidak memiliki penghalang kaca yang sangat kuat. Menghadapi serangan sekuat itu, seringai melintas di sudut mulut pemuda berjubah putih itu. Dia tidak bergerak sedikit pun, hanya menghunus pedangnya, dan menebas lurus ke depan. Pedangnya ringan dan secepat kilat, dan jaring pedangnya langsung terpotong seperti sepotong kayu kering dan kayu lapuk. Namun, Huang Han tidak bereaksi sama sekali dan terpotong menjadi 2 oleh cahaya pedang. Namun, pemuda berjubah putih itu mempertahankan pedangnya lagi setelah mengayunkan pedang, dan semua orang di kursi penonton tidak kehilangan suara mereka secara keseluruhan. Bagaimana itu mungkin? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Huang Han yang tampaknya tak terhentikan dibasmi langsung oleh pemuda berjubah putih, dan itu dilakukan dengan santai. Pada saat ini, seseorang mengenali pemuda berjubah putih itu. Aku tahu siapa dia. Dia adalah pendekar pedang berjubah putih. Terakhir kali, pertempuran dengan monster ribuan mil di luar kota Longwu disebabkan olehnya. Sekarang aku ingat, pedangnya terkenal karena kecepatannya, dan konon katanya dia sengaja memasuki Gunung Longwu untuk mencari terobosan. Ya, konon katanya tim penegak hukum ingin dia bergabung, tapi dia tidak jadi bergabung sama sekali. Dia datang ke Gunung Longwu hanya untuk mencari peluang. Setelah seseorang mengenali pendekar pedang berjubah putih itu, semua orang mulai berdiskusi dengan cepat. Wei Hong di ruang pribadi juga sedikit terkejut. Ilmu pedang pendekar pedang berjubah putih itu jelas cepat. Ilmu pedang yang baru saja dia gunakan begitu cepat sehingga ilmu pedang Huang Han hancur bahkan sebelum dia bisa melakukannya. Pada saat ini, di ruang VIP lain, Wakil Tuan Kota Song memandang pendekar pedang berjubah putih di atas panggung dan tersenyum tipis. Sen San, ya, pria ini memang cukup kuat. Hehe,
Wakil Tuan Kota Song, kekuatan sebenarnya pendekar pedang berjubah putih ini berada di tingkat ke-9 Martial Honor. Ketika Huang Han menantangku berulang kali, aku pergi untuk mengundangnya. Pria berhidung bengkok di sebelahnya, yang dipanggil Sen San, tersenyum muram dan berkata dengan suara rendah. Di sisi lain, Du Hong buru-buru mendorong pintu kamar pribadi tempat Wei Hong berada. Di bawah tatapan Wei Hong yang sedikit terkejut, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik kepada Wei Hong, tetua Wei, wakil Tuan Kota Song dan anak buahnya ingin membuat masalah untukmu. Melihat gadis berpakaian kuning di depannya, wajahnya memerah. Meskipun matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran, dia berbicara kepadanya dengan sangat tegas, yang membuat Wei Hong merasa sedikit terkejut. Kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, baiklah, aku tahu. Ah, Penatua Wei, apakah Anda tidak takut? Saya pikir sebaiknya Anda segera pergi. Du Hong awalnya mengira bahwa setelah dia mengatakan ini, ekspresi Wei Hong akan sedikit berubah, atau dia akan meninggalkan arena. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Wei Hong tidak akan bereaksi sama sekali. Haha, beberapa masalah memang sulit dihindari. Selain itu, aku juga ingin melihat bagaimana mereka akan menimbulkan masalah untukku. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit. Du Hong ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Wei Hong. Pada saat yang sama, dia memberinya beberapa pil lagi dan berkata dengan serius, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Itu tidak baik untukmu. Aku tidak tahu niat baikmu, tetapi jangan khawatir. Keluarlah dulu. Du Hong berjalan keluar dengan enggan, tetapi Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak pernah menyangka bahwa pelayan kecil ini, yang merupakan anggota industri kolektif Istana Tuan Kota, berani mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Kepolosan ini membuat Wei Hong memiliki sedikit kesan baik tentangnya, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Xiao Ye. Xiao Ye, tunggu aku, Gunung Longwu, aku pasti akan keluar. Wei Hong mengepalkan tangannya erat-erat dan bergumam. Sekarang, sang pembela telah menjadi pendekar pedang berjubah putih. Yang lain yang ingin menantang dapat naik ke panggung satu persatu. Kondisinya tetap sama seperti sebelumnya. Di bawah ring, suara pembawa acara yang sedikit memikat terdengar. Jelas, dia sangat senang karena Huang Han diburu. Bagaimanapun, ini berarti akan ada tipu muslihat lain selanjutnya. Pada saat ini, pendekar pedang berjubah putih itu menunjukkan sedikit seringai di wajahnya. Tiba-tiba, dia melihat ke arah ruang pribadi tempat Wei Hong duduk. Dia mengalihkan pandangannya dan tertawa keras. Saya mendengar bahwa tim penegak hukum tiba-tiba menambahkan seorang tetua muda. Saya ingin menantangnya, tetapi saya tidak tahu apakah tetua muda ini memiliki keberanian untuk melakukannya. Ledakan. Perkataan pendekar pedang berjubah putih itu menimbulkan kegemparan besar. Meskipun sebelumnya ada beberapa penantang yang menantang Diaken dan bahkan Penatua, mereka seimbang dan hanya mereka yang memiliki dendam terhadap satu sama lain yang akan melakukannya. Namun, kurang dari setengah hari setelah Wei Hong diangkat menjadi Penatua, seseorang menantangnya. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa pendekar pedang berjubah putih itu memiliki niat buruk. Wei Hong, yang sedang duduk di ruang pribadi, sedikit mengernyit, lalu tersenyum dan bersiap untuk pergi. Keheningan, semua orang memperhatikan apakah Wei Hong akan menerima tantangan itu. Namun, setelah 10 menit, dia masih tidak menerima tantangan itu. Pendekar pedang berjubah putih itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, dan berteriak dingin lagi, mungkinkah kamu seorang pengecut? Sementara yang lain berspekulasi, Wei Hong sudah meninggalkan arena. Di ruang pribadi, ketika wakil Tuan Kota Song mengetahui bahwa Wei Hong tidak menerima tantangan, dia sedikit terkejut, lalu mencibir sepertinya dia benar-benar hanya mengandalkan yaksa terbang itu. Jika kamu bisa lolos di hari pertama, aku tidak yakin kamu bisa lolos di hari ke-15. Kudengar dia akan menemui para tetua besok. Kita pasti bisa bergabung dengannya saat itu. Mata Sen San bersinar terang saat ini. Dia mencibir dan membisikkan beberapa patah kata di telinga wakil Tuan Kota Song, menyebabkan wakil Tuan Kota Song tertawa. Wajah tuannya tampak rileks saat dia tertawa, benar sekali. Beritahu para tetua lainnya. Aku ingin melihat bagaimana dia akan kehilangan muka besok. Wei Hong, aku tidak menyangka kau akan pergi begitu saja tanpa perlawanan. Kupikir kepribadianmu akan membuatmu berani maju dan menantang. Pada saat ini, Seber merasa bahwa dia tidak bisa lagi melihat Wei Hong. Dia menggoyangkan kakinya, tetapi ketiga kepala guk-guk itu menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya dengan cemberut. Kekuatan pendekar pedang berjubah putih itu tidak lemah. Meskipun dia hanya seorang ahli bela diri tingkat 7, dia bukan orang biasa.
Prioritas utamaku sekarang adalah meningkatkan kekuatanku. Wakil Tuan Kota Song yang terkutuk itu ingin menipuku, jadi aku akan bersenang-senang dengannya selanjutnya. Mengenai pendekar pedang berjubah putih, kuharap dia bisa tetap tak terkalahkan. Wajah Wei Hong tampak sangat tenang, matanya bersinar cemerlang, dan dia berkata perlahan, di kota Longwu, semuanya didasarkan pada kekuatan. Tiba-tiba, Wei Hong memikirkan sesuatu dan berbicara lagi selanjutnya, mari kita keluar dari kota untuk melihat-lihat. Aku ingin melihat bagaimana cara keluar dari sini. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, Seber menunjukkan sedikit rasa frustrasi di wajahnya untuk saat ini, kamu tidak perlu berpikir untuk pergi. Kamu tidak bisa pergi dari sini sama sekali. Mengapa? Wei Hong sedikit mengernyit. Menurutnya, meskipun Gunung Longwu di depannya penuh bahaya dan kabut tebal, selama dia terus mencari tempat dan terus berlari cepat, dia pasti bisa keluar. Perbedaan terbesar di Gunung Longwu adalah saat Anda terbang, hal itu akan mengganggu arah Anda. Selain itu, tidakkah Anda menyadari bahwa orang-orang di sini tidak berani bepergian terlalu jauh itu karena jika mereka meninggalkan jarak aman sejauh 4.000 mil dari kota Longwu, mereka mungkin tidak dapat kembali. Seber menggelengkan kepalanya sedikit, tampak sedikit tertekan. Bagaimana kau tahu semua ini? Mata Wei Hong sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa guk-guk penipu ini bisa mengetahui begitu banyak informasi. Apakah menurutmu pamanmu hanya bisa membuat pil? Aku sudah melepaskan seekor yaksa terbang, yang tidak ada artinya karena batu petunjuk atau lampu petunjuk yang dibuat oleh kota Longwu hanya bisa merasakan dalam jarak 4.000 mil. Yaksa terbang akan kehilangan kepekaannya setelah terbang sejauh 4.000 mil. Mendengar perkataan Wei Hong, Saibo menunjukkan sedikit rasa jijik, tetapi ekspresinya juga serius. Jelas, dia tidak berani bersikap ceroboh tentang Gunung Longwu. Lupakan saja, setelah kita memahami situasi di kota Longwu dengan jelas, kita akan keluar dan melihat-lihat. Aku tidak percaya jika seseorang bisa keluar, kita tidak bisa. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi ekspresinya menunjukkan rasa percaya diri yang kuat, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, Wei Hong sudah tiba di depan rumahnya sendiri. Orang yang telah mencapai tingkat martial honoret dapat membangun rumah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, banyak orang dikerahkan untuk membangun rumah Wei Hong. Tanpa mempekerjakan siapapun untuk melayaninya, Wei Hong langsung masuk ke rumahnya sendiri. Wei Hong, aku merasa seperti ada yang mengikutimu. Tepat setelah Wei Hong memasuki rumah besar itu, suara Seber tiba-tiba terdengar. Aku tahu. Lagi pula, ada tidak kurang dari 4 kelompok orang. Tampaknya hubungan di kota Longwu cukup rumit. Tapi lebih baik seperti ini. Jika benar-benar blok yang solid, itu akan merepotkan. Wei Hong berkata tanpa peduli sama sekali. Ketika Wei Hong memasuki ruangan, reaksi yang lain benar-benar berbeda. Di rumah Tuan Kota, pria parubaya berpakaian ungu yang sedang melihat pil 77 bintang besar tidak bereaksi sama sekali setelah mendengar laporan dari bawah. Biarkan mereka membuat keributan. Mulai sekarang, aku akan berkonsentrasi pada retretku dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Wei Hong, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Apakah kamu benar-benar ingin mandi dengan air neraka? Seber melayang di udara, menatap serius ke arah Wei Hong yang tengah duduk bersila di dalam tong kayu, dan bertanya dengan suara yang dalam. Jika metode yang kamu sebutkan benar, maka ayolah. Jika aku tidak memilih metode lain, kultivasiku tidak akan mampu mencapai terobosan besar. Jika aku tidak mampu menanggung sedikit penderitaan ini, bagaimana aku bisa menekuni seni bela diri? Wei Hong tidak sedih atau gembira saat ini, dan berkata dengan ringan. Baiklah, hehe, aku, paman guk-gukmu, ingin melihat apakah kau akan tetap sekuat itu nanti. Pada saat ini, kepala guk-guk di tengah Seber tersenyum, tetapi ada sedikit kegilaan yang terpancar di matanya. Kemudian, dia melihat dua pasang cakarnya membuat tanda-tanda rumit dengan cepat. Mutiara Pluto ditarik perlahan dari dantian Wei Hong dan melayang di atas kepala Wei Hong. Saat tanda yang dibentuk oleh tangan Seber menjadi semakin rumit, rotasi Mutiara Pluto juga mencapai puncaknya. Menabrak. Setelah Seber menggonggong, air tiba-tiba mengalir keluar dari Mutiara Pluto seperti air terjun, memenuhi tong kayu itu dalam sekejap. Namun pada saat itu, Seber bergerak sedikit dan air sungai pun berhenti. Wajah Wei Hong memerah saat itu, urat-urat di lehernya terlihat, dan seluruh tubuhnya memerah seperti terbakar. Wei Hong menggertakkan giginya erat-erat saat itu, dan keringat dingin menetes di dahinya. Titik. Hei, kalau sakit, kamu boleh teriak. Nggak apa-apa, aku nggak akan menertawakanmu, guk-guk. Melihat Wei Hong tidak meraung sama sekali,
Ekspresi terkejut terpancar di mata Seber, lalu dia terkekeh dan berbicara. Berhenti bicara omong kosong. Aku bisa menahan rasa sakit ini. Cepatlah. Wei Hong ingin sekali memukul guk-guk itu, tetapi dia menahan diri dan berbicara kepada Seber sambil menggertakkan gigi dan sedikit gemetar. Kalau begitu, lebih baik kau tahan saja. Rasa sakit yang akan datang akan lebih dari sekadar sedikit. 3 kepala guk-guk Seber menyalak, dan dengan lambaian tangannya, dia mengisolasi ruangan sepenuhnya untuk mencegah siapapun mendengar auman Wei Hong. Mengubah. Dengan teriakan pelan, air di dalam ember itu berputar kencang oleh cakar guk-guk Saibo. Saat air itu berputar, wajah Wei Hong menjadi semakin jelek, dengan ekspresi ganas di wajahnya, membuatnya sangat menakutkan. Air neraka yang agak keruh menjadi jernih saat pil-pil itu dituangkan ke dalam mutiara Pluto. Namun, kulit Wei Hong memerah, seolah-olah bisa berdarah. Pada saat ini, Wei Hong merasakan korosi air neraka, tetapi itu menyakitkan. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, tetapi Seber di udara menggelengkan kepalanya sedikit itu tidak cukup. Begitu selesai berbicara, Seb melayang di atas mutiara Pluto. Ia menginjak mutiara Pluto dan berteriak keras, "Buka untukku." Begitu dia selesai berbicara, pil merah yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam ember. Jumlahnya ribuan, dan pil-pil ini meleleh begitu masuk ke dalam air. Hanya dalam 1 menit, puluhan ribu pil merah dilemparkan ke dalam tong. Untungnya, tong kayu itu besar sekali, kalau tidak, tong itu tidak akan bisa menampung semua pil ini. Pada saat ini, Wei Hong mengeluarkan suara gemuruh pelan, wajahnya sangat ganas, dan air di tong kayu itu menggelembung hebat dan mendidih. Siapapun yang melihat pemandangan berikutnya, mereka akan merasa ngeri. Yang bisa dilihat hanyalah mutiara Pluto yang terus-menerus memancarkan cahaya, sementara daging di tubuh Wei Hong menghilang dengan cepat bersama air yang bergulung-gulung. Meskipun Wei Hong adalah pria yang tangguh, dia merasakan sakit yang luar biasa saat ini. Air di dalam ember masih berputar-putar, dan ada sedikit kesungguhan di mata Seber. Dia menggunakan metode kelahiran kembali yang diberikan Pluto kepadanya, yaitu, mengubah daging dan dilahirkan kembali. Akhir-akhir ini, Seber telah menyempurnakan pil daging tanpa henti, tetapi untuk saat ini, yang tidak diharapkan Seber adalah bahwa setelah dia memberitahu Wei Hong tentang keseriusan masalah tersebut, Wei Hong tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Wah, aku harap kamu bisa bertahan." Seber menatap Wei Hong di dalam tong dan bergumam. Pada saat ini, Wei Hong mengandalkan tekadnya sepenuhnya untuk bertahan. Korosi air neraka membuat Wei Hong jelas merasakan bahwa potongan-potongan dagingnya menghilang dengan cepat. Pada saat ini, Wei Hong tahu bahkan tanpa melihat bahwa seluruh tubuhnya mungkin telah menjadi tulang. Ada orang-orang di sini yang secara alami dapat melihat bahwa tangan Wei Hong sama sekali tidak berdaging dan telah berubah langsung menjadi tulang. Di dalam tong kayu, Wei Hong telah sepenuhnya berubah menjadi kerangka. Namun, ini baru permulaan. Menerima, Saibo pun bersemangat dan menyedot semua air kolam di tong kayu itu. Kemudian, setelah melihat tanda-tanda rumit di tangan Saibo, tubuh beberapa master seni bela diri yang belum disempurnakan Wei Hong di celah-celah pegunungan yang dalam dipegang di tangan Saibo. Meleleh. Saat itu di udara, air sungai di neraka menari-nari bersama tangan Seber, dan seperti dasar sungai, menyebabkan mayat-mayat mencair dan cepat terkikis. Selain itu, satu demi satu yaksa terbang dilemparkan langsung ke dalamnya oleh Seber. Jika seseorang melihatnya, mereka tidak akan percaya. Cyber benar-benar menggunakan metode ini, seolah-olah dia sedang memurnikan ramuan. Hanya dalam waktu singkat, tubuh beberapa orang dan fusi Flying Yaksa membentuk ramuan yang memancarkan aura yang mengerikan. Begitu ramuan itu terbentuk, ia menangis. "Ah, jangan makan aku, jangan makan aku." Sambil berkata demikian, dia mencoba melepaskan diri, tetapi Saibo mencengkeramnya dan berkata sambil menyeringai, "Tuan Gou bersusah payah untuk memurnikanmu. Kau ingin melarikan diri tidak mungkin. Wei Hong, buka mulutmu." Wei Hong mendengar teriakan keras dan secara refleks membuka mulutnya. Pil itu dilemparkan ke dalam mulutnya seperti roket. Ledakan. Begitu dia membuka mulutnya, Seber dapat melihat dengan jelas bahwa pil itu terbentur-bentur di tubuh Wei Hong, tetapi dia pusing tubuh Wei Hong sekarang sepenuhnya ditopang oleh kerangka itu. "Kau ingin melarikan diri, itu hanya angan-angan." Setelah itu, air neraka dikentalkan lagi oleh Cyber, dan langsung melingkupi seluruh tubuh Wei Hong, meremas ke dalam tubuh Wei Hong sedikit demi sedikit. Wei Hong seperti dunia es dan api saat ini. Kekuatan obat mujarab yang kuat membuat Wei Hong merasakan gelombang kekuatan gila mengalir melalui tubuhnya. Namun, air neraka mengelilinginya,
membuat Wei Hong merasa seolah-olah tulangnya akan patah. Mengaum, mengaum, mengaum. Serangkaian raungan rendah seperti binatang buas keluar dari mulut Wei Hong. Melihat Wei Hong seperti ini, Seber tidak menunjukkan penghinaan di matanya, tetapi mengangguk sedikit. Anak ini benar-benar tangguh. Tepat ketika Wei Hong merasa tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia tidak bersuara. Tetesan air sungai yang memaksa masuk ke tubuh Wei Hong sebenarnya melarutkan ramuan spiritual. Saat mengalir, ramuan itu menyebar ke seluruh tubuh Wei Hong, dan meridian yang awalnya tersumbat atau bahkan tidak dapat dilewati langsung terbuka oleh kekuatan obat tersebut. Tidak ada suara, karena tubuh Wei Hong sepenuhnya terbuat dari tulang. Namun, Wei Hong tidak lagi merasakan sakit di luar tubuhnya. Dia sepenuhnya terpancar oleh kekuatan obat dalam tubuhnya, dan kekuatan yang terbentuk terasa sangat nyaman. Begitulah, lingkaran demi lingkaran, waktu berlalu perlahan dan cepat. Seber melayang di udara, tetapi setiap kali Wei Hong hendak menyerah, dia akan mengeluarkan beberapa pil daging dan melemparkannya langsung ke tubuh Wei Hong. Suatu hari dan suatu malam berlalu dengan tenang, tetapi Wei Hong tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Namun, daging tumbuh dari lengan Wei Hong. Selain itu, daging tumbuh perlahan di berbagai bagian tubuhnya. Jika Wei Hong merasakan hidup ini lebih buruk daripada kematian saat semua daging utuh di tubuhnya telah hilang, maka saat daging mulai tumbuh lagi di tubuhnya, Wei Hong merasa seakan-akan ia telah masuk ke neraka tingkat 18 dan sedang dibakar oleh api. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan rendah dan serak itu membuat suara Wei Hong benar-benar serak. Bahkan ketika dia meraung lagi, orang hanya bisa melihat mulutnya yang besar terbuka, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Seluruh tubuh Saibo menjadi sangat ilusi, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun, saat ini dia sama sekali tidak cemas, tetapi menatap Wei Hong dengan saksama guru berkata bahwa semakin lama transformasi berlangsung, semakin banyak manfaat yang akan kamu dapatkan. Esensi sejati yang dipadatkan oleh 5 master bela diri telah ditelan oleh Wei Hong, tetapi tubuhnya dipadatkan oleh pil daging, dan bahkan tulangnya telah direndam oleh air neraka. Selama anak ini bangun, akan ada perubahan yang mengguncang bumi. Seber menatap Wei Hong lekat-lekat dan berbicara. Apa katamu Wei Hong tidak pergi ke Dewan Tetua hari ini? Wakil Tuan Kota Song menatap Sen San, sedikit terkejut, dan bertanya dengan cemberut. Benar sekali, ke-20 tetua itu menunggunya di Dewan Tetua, tetapi dia tidak pergi sama sekali. Konon, bahkan beberapa tetua yang memiliki kesan baik terhadapnya merasa sedikit tidak puas. Lagi pula, dia tidak berani menerima tantangan kemarin, dan dia tidak berani pergi hari ini. Jelas dia takut dan ingin bersembunyi. Hidung bengkok Sen San bergetar hebat, dan ekspresi penghinaan melintas di wajah jeleknya, dan dia berbicara dengan lembut. Apakah kamu yakin dia tidak meninggalkan rumah wakil wali kota? Song menegaskan lagi. Aku yakin. Aku menempatkan orang di keempat gerbang rumahnya. Dia tidak pernah keluar. Selain itu, dia tidak meminta siapapun. Dia satu-satunya orang di seluruh halaman. Sen San berkata cepat. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Wakil Tuan Kota Song sedikit mengernyit, lalu dengan mata berbinar, ia segera memerintahkan karena dia tidak berani keluar, pergilah cari beberapa tetua dan temui dia langsung. Jika dia benar-benar dipermalukan, aku yakin reputasinya akan hancur. Tapi orang itu punya puluhan yaksa terbang di bawah komandonya. Kalau kita di Dewan Tetua, tidak apa-apa. Dia tidak akan berani melakukannya. Tapi kalau kita langsung masuk, bagaimana kalau dia menggunakan yaksa terbang untuk melawan kita? Sen San tidak bergerak, tetapi mengerutkan kening dan bertanya. Ledakan. Wakil wali kota Song menamparkan wajah Sen San dengan keras dan berkata dengan dingin, apa otakmu seperti Nangui sebagai bawahan, kamu pergi untuk menyambutnya. Apakah dia berani menggunakan Flying Knight Sade? Kalau begitu, kamu langsung meminta untuk bertanding dengannya. Apakah dia akan menggunakan Flying Knight Sade? Ingat, kamu pasti benar. Siapa yang menyuruhmu mencari orang untuk mengepung anak itu? Sen San ditampar wajahnya oleh wakil Tuan Kota Song, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata dengan keras, haha, ini ide yang bagus. Aku akan pergi sekarang. Bocah, meskipun aku tidak berani melakukan apapun kepadamu karena statusku, aku ingin kamu tahu bahwa di Gunung Longwu dan Kota Longwu, menyinggungku, Song Jin, tidak akan berakhir baik. Wakil wali kota Song, juga dikenal sebagai Song Jin, membanting tanah dan berkata dengan suara dingin. Liu Sue, sepertinya kita salah menilai dia. Anak ini bahkan tidak berani menerima tantangan pendekar pedang berjubah putih, dan dia tidak berani pergi ke Dewan Tetua hari ini. Kami pikir dia adalah tokoh penting.
Wakil Tuan Kota Jiang duduk di kursi, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan sedikit kecewa. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Dari apa yang telah dia lakukan sejak memasuki kota, saya pikir dia mungkin punya ide lain. Kita harus menunggu dan melihat saja. Saya sangat berharap dia bisa bekerja sama dengan kita, kalau tidak. Liu Xue menggelengkan kepalanya sedikit. Saat hendak mengatakan sesuatu, wakil wali kota Jiang menghentikannya, yang berbisik, tembok punya telinga. Hao Long selalu waspada terhadap kita. Kita bicarakan ini nanti saja. Sayang sekali, anak itu masih terlalu lemah. Jika dia bisa mencapai level prajurit militer, dengan bantuan yaksa terbangnya, kita pasti punya kesempatan. Liu Xue merendahkan suaranya dan berkata dengan sedikit kesusahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Entah sudah berapa lama, Wei Hong terbangun karena ketukan pintu yang keras, dan sepertinya mendengar suara pintu pecah. Tiba-tiba ia membuka matanya, dan saat matanya terbuka, udara terbelah menjadi dua, dan seluruh ruangan langsung dipenuhi dengan niat membasmi. Kamu akhirnya bangun. Tekanan yang diciptakan oleh Wei Hong membuat Sebar, yang berada di udara, tidak dapat mengendalikan dirinya lagi dan langsung jatuh ke tanah. Mutiara Pluto juga kembali ke sisinya, duduk di tanah, menatap Wei Hong, dan berkata sambil tersenyum masam. Wei Hong melihat ekspresi Sebar dan tentu saja mengerti bahwa itu sangat menguras tenaganya. Dia mengangguk sedikit, tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, dan merasakan kekuatan yang meledak-ledak keluar dari tubuhnya. Wei Hong menunjukkan ekspresi gembira. Dengan kekuatan fisikmu saat ini, bahkan seorang prajurit dengan pelatihan militer mungkin tidak dapat membasmimu dengan satu pukulan. Setelah ditempa oleh air neraka, dapat dikatakan bahwa tubuh fisikmu saat ini, dikombinasikan dengan praktik teknik penguasa, telah mencapai keadaan abnormal. Sebar bernapas berat, menatap Wei Hong, dan berbicara lembut. Saya tidak menyangka bahwa saya akan naik 3 tingkat lagi dan mencapai tingkat ke-8 Martial Honor. Tingkat kultivasi ini akan sepenuhnya membuat saya tidak lagi takut pada siapapun yang memiliki Martial Honor. Ketika Wei Hong mendengar apa yang dikatakan Sebar, raut wajahnya tampak gembira. Pada saat yang sama, dia memancarkan rasa percaya diri yang kuat dan berbicara dengan lantang. Anda hanya beruntung. Saya ingat bahwa sang guru ingin menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatan bawahannya. Akibatnya, 8 dari 10 orang meledak dan meninggal. Tepat setelah Wei Hong mengenakan pakaiannya, Sebar menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan bingung. Pamanmu, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa tingkat keberhasilannya adalah 20%? Wei Hong mengenakan pakaiannya, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Sebar, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat marah dan dia meraung padanya. Yah, 2 lainnya tidak berhasil, tetapi langsung dimurnikan menjadi ampas oleh air neraka. Aku merasa bahwa kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuan, jadi kamu pasti memiliki kesempatan besar dan kehidupan yang kuat, jadi aku tidak memberitahumu hal ini. Sekarang tampaknya ideku masih benar, kehidupanmu memang cukup kuat. Setelah Sebar selesai berbicara, dia mengabaikan Wei Hong, menyelam ke Mutiara Pluto, dan kemudian langsung kembali ke dantian Wei Hong. Bodoh amat John denganmu, keluar dari sini atau aku akan membasmimu. Pada saat ini, Wei Hong benar-benar marah setelah mendengar apa yang dikatakan Sebar. Guk-guk penipu ini hanya mengatakan kepadanya bahwa ia akan menderita rasa sakit yang tidak manusiawi, tetapi tidak mengatakan kepadanya bahwa tingkat keberhasilannya adalah 0. Baiklah, sebaiknya kau selesaikan dulu sampah-sampah di luar sana. Kau harus berterima kasih kepada Tuan Guk-gukmu, kalau tidak, bagaimana mungkin tingkat kultivasimu bisa meningkat begitu cepat? Setelah kembali ke Mutiara Pluto, Sebar melambaikan kaki Guk-guknya sedikit dan berkata dengan ringan. Mendengar perkataan Saibo, Wei Hong sedikit tergerak hatinya, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Setelah aku selesai berurusan dengan orang-orang ini, aku akan melunasi hutangku padamu. Sen-san, apakah terlalu berlebihan jika kita menghancurkan gerbang Wei Hong seperti ini? Di halaman luar Wei Hong, seorang pria bertubuh besar berwajah persegi muncul dengan tatapan khawatir di matanya. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Sen-san. Haha, Wu Lao-san, kau selalu pengecut. Pantas saja kau masih belum punya istri. Siapa Wei Hong ini? Dialah yang menentang wakil Tuan Kota Song. Lagi pula, kau tahu kekuatannya. Kita ini banyak sekali dan kita sudah memikirkan tindakan balasan. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Sebelum Sen-san sempat menjawab, seorang lelaki setengah baya yang gemuk di sebelahnya menyentuh kepalanya yang botak dan tertawa, sambil menatap lelaki berwajah persegi itu dengan kilatan penghinaan di matanya. Benar sekali,
si botak itu benar. Wei Hong baru berada di level kelima Martial Honor. Dia hanya mengandalkan yaksa terbang itu. Kita akan mengejutkannya nanti dan menjatuhkannya. Hehe, ini pencapaian yang hebat. Lelaki tua satunya yang agak murung, mengenakan jubah hitam bahkan wajahnya tertutup, tampak seperti hantu di siang hari, dan kata-kata yang diucapkannya terasa dingin. Sen San menatap keempat orang itu sambil tersenyum, dan berkata sambil menangkupkan tangannya semuanya, kita akan segera sampai. Terserah kalian untuk mengurusnya. Aku tidak bisa masuk. Ingat, kalian harus mengalahkan kami, kalau tidak, jika orang itu melepaskan Flying Night Demon, kita sama sekali bukan lawannya. Haha, jangan khawatir, dia hanya anak kecil, jangan dimasukkan ke hati. Si pria botak besar hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata acuh tak acuh. Ketika keempat lelaki itu melewati pelataran luar, mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di tengah pelataran. Ia menatap mereka dengan ekspresi netral di wajahnya, tetapi matanya bersinar cemerlang, yang membuat wajah keempat lelaki botak itu sedikit berubah. Hehe, kurasa ini pasti tetua Wei. Kami berempat adalah tetua kota Longwu. Karena kamu tidak pergi ke Dewan Tetua hari ini, kami berempat datang untuk melihat apakah tetua Wei punya masalah dan apakah dia butuh bantuan. Lelaki tua berpakaian hitam itu bereaksi lebih dulu. Suara yang agak kasar keluar dari mulutnya, dan dia bertanya dengan hormat. Haha, benarkah kalian datang mengunjungiku? Apakah kalian akan masuk dengan paksa? Wei Hong menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan ekspresi dingin di wajahnya dan berkata sambil sedikit mencibir. Haha, Penatua Wei salah paham. Kami terus mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Kami pikir Penatua Wei diserang, jadi kami harus mendobrak masuk. Pria botak itu tertawa dan menjelaskan dengan keras. Wu Laosan dan orang lainnya tidak menjawab. Melihat keempat orang itu, Wei Hong mencibir dalam hatinya, berpikir bahwa mereka benar-benar mengira dia orang bodoh. Memikirkan hal ini, Wei Hong hanya melambaikan tangannya sedikit. Aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu, kamu boleh pergi. Setelah berkata demikian, Wei Hong berbalik dan berjalan menuju rumah, tetapi pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu bagaikan angin puyuh, menghalangi Wei Hong dalam sekejap, dan berkata dengan ringan Penatua Wei, mohon tunggu sebentar. Saya selalu mendengar bahwa Penatua Wei sangat kuat. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberi saya kehormatan untuk bertanding dengan saya. Jika kau tidak menunjukkan rasa hormatmu padaku, kau pikir kau siapa? Apa kualifikasimu untuk membuatku beradu argumen denganmu? Menatap lelaki tua berpakaian hitam yang menghalanginya, Wei Hong tersenyum dingin dan mulai mengumpat. Di bawah wajah muram lelaki tua berpakaian hitam itu, Wei Hong melangkah ke samping dan melangkah masuk ke dalam rumah. Pada saat ini, niat membasmi terpancar di mata lelaki tua berpakaian hitam itu, dan dia tiba-tiba mengangkat lengannya, dan cambuk panjang secepat kilat terbang tepat di belakang Wei Hong. Gulungan 470